Saya baru saja membalas bahwa saya ingin bermain dengan Dewi Kampus, tetapi saya tidak menyangka bahwa saya akan terhubung ke sistem materi hitam pada detik ini. Cukup ambil foto orang lain dengan ponsel Anda untuk mendapatkan rahasia mereka. Jadi saya segera mengarahkan kamera ke wanita cantik di kelas dan kemudian sebuah pesan mengejutkan muncul di layar ponsel saya. Ternyata dia bisa berdiri di sini karena ayahnya melakukan kecurangan dalam ujian masuk perguruan tinggi. Melihat PPT yang panjangnya lebih dari 10 halaman, saya tersenyum kejam. Di kehidupan sebelumnya, dia difoto oleh wanita cantik di kelas karena dia mengintip wastafel kosong ketika mencari toilet. Wanita cantik itu kemudian menuduhnya sebagai pengintip dan memposting foto itu secara online dengan dibesar-besarkan. Dalam waktu 24 jam, bahkan anjing kuning besar di pintu masuk desa tahu bahwa ada seorang hooligan di keluarga saya. Orang tua saya ditunjuk-tunjuk oleh kerabat dan saya tidak dapat menemukan pekerjaan setelah lulus. Saya tidak punya pilihan selain mengakhiri hidup saya dalam depresi. Pada saat ini bel tanda berakhirnya jam pelajaran membuyarkan ingatan saya. Saya melihat si cantik kelas Zhang Yining dan teman-temannya mengambil tas mereka dan bersiap untuk meninggalkan tempat duduk mereka. Saya bergegas maju untuk menghentikan mereka. Halo teman sekelas. Zhang Yining berhenti dan tertegun sejenak ketika dia melihat wajahku yang setampan udang rebus. Kemudian dia dengan rendah hati menyisir rambut di samping telinganya dan memasang senyum manis. Halo, ada yang bisa saya bantu? Aku mencibir dalam hati saat aku memperhatikannya berpura-pura tetapi aku tetap lembut di permukaan. Halo teman sekelas, nama saya Lu Xuan, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan denganmu berdua saja. Dia mengerutkan kening karena bingung. Apa ada sesuatu yang tidak bisa kamu katakan di sini? Saya maju selangkah dan berbisik di telinganya, saya punya sesuatu untuk dikatakan di sini, saya khawatir kamu akan menangis nanti. Ini tentang hasil ujian masuk perguruan tinggimu. Mendengar ini, dia tiba-tiba mendongak dengan mata penuh ketidakpercayaan. Melihat bahwa aku masih tersenyum lembut, dia menggigit bibirnya dan berkata dengan suara tidak stabil, oke. Kemudian dia berbalik dan tersenyum pada temannya sambil berpura-pura tenang, kamu duluan, mari kita cari tempat yang tenang untuk berbicara, di sini agak bising. Gadis berambut pendek itu merasa aneh, tetapi melihat bahwa dia bersikeras, dia tidak bertanya lebih jauh. Dia hanya melirik kami dengan ambigu dan berkata, oke, aku akan pergi ke kafetaria untuk memesan tempat duduk dulu. Kalian datang cepat. Zhang Yining menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan jantungnya yang berdebar kencang. Ikutlah dengan. Setelah beberapa saat dia membawaku ke sudut tangga yang ditinggalkan, berbalik, dan berkata dengan tegas, omong kosong apa yang baru saja kamu katakan. Siapa yang memberitahumu bahwa ada sesuatu yang salah dengan hasil ujian masuk perguruan tinggiku? Aku memperingatkanmu, jika kamu berani menyebarkan rumor lagi, aku akan menuntutmu atas pencemaran nama baik. Dengan senyum main-main di bibir saya, perlahan-lahan saya mengeluarkan ponsel saya. Di dalamnya ada foto buram transkrip saya. Nama dan nomor ID saya terlihat jelas, tetapi skor saya 50 poin lebih rendah dari yang ada di catatan. Pupil mata Zhang Yining tiba-tiba menyusut dan dia memaksakan senyum kaku. Ini hanya foto jelek. Dengan teknologi pengeditan foto yang canggih saat ini, siapa yang tahu apakah itu nyata atau palsu? Selain itu, ada begitu banyak orang dengan nama yang sama di negara ini. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa ini adalah saya? Saya mengangkat alis saya seolah-olah saya telah mengantisipasi reaksinya dan mengoperasikan ponsel saya lagi. Nama Zhang Jiangwo seharusnya bukan nama umum di antara kader tingkat wakil divisi Biro Pendidikan Kota, kan? Ada lebih dari 10 halaman bukti dalam PPT ini. Apa yang akan terjadi jika saya mempostingnya secara anonim di forum sekolah atau membocorkannya ke outlet media yang suka membuat berita besar dan membiarkan netizen menganalisisnya? Wajahnya langsung pucat dan dia menarik napas dalam-dalam dan berpura-pura tenang. Berapa banyak? 10.000, 20.000, atau 50.000? Dia dengan hati-hati menyatakan batasnya seolah-olah dia percaya bahwa saya melakukan semua masalah ini hanya untuk uang. Aku tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Murid Zhang Yining, apakah kamu memiliki kesalahpahaman tentang masa depanmu dan karir ayahmu yang setingkat wakil direktur? Di matamu, ini hanya bernilai 50.000 yuan. Wajahnya menjadi lebih pucat menyadari bahwa pihak lain sama sekali tidak peduli dengan uang kecil ini. Dalam keputusasaan, dia melahirkan jejak kekejaman. Jadi, apa yang kamu inginkan? Jangan bertindak terlalu jauh. Jika kamu mendorongku terlalu jauh, hal terburuk yang bisa terjadi adalah kedua belah pihak akan mati dan tidak ada yang akan memiliki kehidupan yang baik. Senyum di wajahku berangsur-angsur memudar dan mataku menjadi dingin. Sepertinya kamu tidak memahami situasinya. Ikan pasti akan mati. Adapun jaring, apakah kamu pikir jaring ayahmu yang rusak, yang dia tenun dengan koneksinya, dapat melindungi dirinya sendiri? Pada saat itu, dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa berpikir untuk membantumu dan menghukumku? Kata-kata ini seperti baskom berisi air es yang langsung memadamkan sedikit keberuntungan terakhir di hati Zhang Yining. Matanya redup dan bahunya merosot. Jadi, apa yang kau inginkan? Dalam keputusasaannya, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Dari kecil hingga dewasa, tak terhitung anak laki-laki yang mendekatinya karena penampilannya yang luar biasa. Mungkinkah itu? Memikirkan hal ini, rona merah diam-diam naik ke pipinya dan kemudian dia mengangkat dagunya dengan bangga. Oh, aku mengerti. Kamu berusaha sangat keras. Bukankah kamu hanya ingin aku menjadi pacarmu? Mengingat ketulusanmu, mungkin aku bisa.
Sebelum dia selesai berbicara, aku tiba-tiba meraih dan mencubit dagunya yang halus dan kecil. Mataku menunjukkan rasa jijik dan ejekan yang tidak tersamar. Jalang, pada titik ini apakah kamu masih menganggap dirimu sebagai dewi yang tinggi dan perkasa? Sekarang biarkan aku bermain denganmu di sini sekali saja. Jika kamu tampil baik, aku mungkin mempertimbangkan untuk membiarkanmu pergi untuk sementara waktu. Mendengar ini, matanya langsung melebar, wajahnya menjadi pucat dan merah. Omong kosong, apa yang kamu bicarakan? Ini adalah sekolah. Aku melihat ekspresi ketakutannya dan merasakan gelombang kesenangan balas dendam di hatiku. Meskipun dia menggoda beberapa anak laki-laki karena kesombongan dan keuntungan, dia selalu menjaga batasannya dengan tegas. Dia jarang membiarkan siapapun memegang tangannya, apalagi hal semacam ini. Aku melepaskan tanganku yang mencubit dagunya dan senyum jahat muncul di sudut mulutku. Maksudmu, selama kita tidak di sekolah, kamu bisa membiarkanku bermain sekali? Omong kosong, apa yang kau bicarakan? Zhang Yining malu dan takut, dan mengulurkan tangan untuk mendorongku menjauh. Jika kau melakukan ini lagi, aku akan menelepon polisi. Aku mundur selangkah dengan tenang, mengeluarkan ponselku dan menyerahkannya padanya. Laporkan sekarang. Aku ingin melihat apakah akan lebih cepat bagimu untuk hancur setelah polisi datang atau ayahmu yang seorang pejabat diundang minum teh oleh Komisi Inspeksi Disiplin. Zhang Yining melihat telepon dekat dengannya lalu menatap mata saya, jantungnya berdebar kencang di dadanya. Kata-kata panggil polisi langsung menembus sedikit keberanian terakhirnya. Jika kecurangan ujian masuk perguruan tinggi terungkap, dia tidak berani memikirkan apa yang akan terjadi. Saya melihat ekspresinya yang putus asa dan tahu bahwa waktunya hampir tepat. Apa kamu tahu apa yang harus dilakukan? Air mata menggenang di matanya, tetapi dia memaksa dirinya untuk tidak membiarkannya jatuh. Dia melihat sekeliling sudut tangga yang remang-remang dan berkata, tempat ini tidak akan berhasil. Mari kita pergi ke tempat lain saja, ya kumohon. Saya tidak ingin membuat terlalu banyak kebisingan di sini karena bagaimanapun juga tujuannya telah tercapai. Oke, ikut aku. Setelah mengatakan itu, aku berbalik dan berjalan menuju tangga. Zhang Yining ragu sejenak tetapi akhirnya menggigit bibir bawahnya dan berlari mengejarku. Mengandalkan ingatanku dari kehidupan sebelumnya, aku berjalan melewati beberapa koridor dengan mudah dan membawanya ke sebuah gedung pengajaran tua yang terpencil. Aku mendorong pintu yang tidak terkunci dan di dalamnya ada sebuah ruangan yang penuh dengan meja, kursi, dan barang-barang bekas. Udara dipenuhi dengan bau debu yang pengap. Aku minggir untuk membiarkannya masuk lalu menutup pintu di belakangku. Zhang Yining melangkah ke ruang yang lebih tertutup ini, hatinya seolah diremas oleh tangan tak kasat mata. Dia bersandar ke dinding yang dingin, memegang erat ujung pakaiannya dengan kedua tangan, suaranya bergetar, kamu. Sebelum dia selesai berbicara, aku tiba-tiba menundukkan kepala dan meraih bibirnya dengan agresi yang tak terbantahkan, mendominasi dan kasar. 10 menit kemudian dia bernapas dengan berat, pipinya memerah tidak normal dan air mata mengalir seperti manik-manik yang putus dari talinya. Bajingan, ini ciuman pertamaku. Ada lebih banyak godaan di mataku dan aku dengan sengaja menyeret nada bicaraku, suatu kehormatan besar. Apakah ini lebih mengesankan bagimu daripada transkrip palsumu? Dia menggigit bibir bawahnya hampir sampai berdarah dan seluruh tubuhnya gemetar karena penghinaan dan keputusasaan. Mataku tertuju pada kamisol putihnya. Berhenti bicara omong kosong. Lepaskan sendiri atau aku akan membantumu. Biar kulihat kejutan apa yang dikenakan oleh si cantik dari kelas 3 jurusan Mandarin kita di dalamnya hari ini. Tubuhnya menegang dan suaranya setipis benang. Sekarang setelah kau mendapatkan apa yang kau inginkan, bisakah kau menghapus PPT-nya setelah ini? Aku mencibir, Zhang Yining, kau tidak memenuhi syarat untuk menegosiasikan persyaratan apapun denganku. Jika kau terus berbicara omong kosong, aku akan membiarkan semua guru dan siswa di sekolah datang untuk menikmati kejutan ini. Tidak, dia berteriak menyerah sepenuhnya. Air mata mengalir di pipinya dan dia melepaskan tali suspender dengan tangan gemetar. Aku akan melepaskannya sekarang, mohon jangan diposting. Melihat dia menyerah, perasaan senang yang aneh muncul di hatiku. Aku segera melangkah maju, mengangkatnya dari pinggang dan menempatkannya di atas meja tua berdebu di dekatnya. Sentuhan dingin itu membuatnya gemetar lagi. Dia menundukkan kepalanya, rambut panjangnya jatuh menutupi ekspresinya, dan memohon dengan suaranya, bisakah kamu lebih lembut? Aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, tetapi perintah sistem terdengar di benakku, mendeteksi bahwa pertahanan psikologis target orang telah runtuh. Kemajuan nilai kontrol saat ini adalah 30 dan keterampilan Sanda diberikan, memberi saya sekilas tentang triknya. Aku merapikan pakaianku dan menunduk menatap Zhang Yining yang sedang terisak di meja. Tali suspendernya kusut dan terlempar ke samping, dan roknya acak-acakan menampakkan bagian pahanya yang putih. Lusuan, kau bajingan, mesum tak tahu malu. Dia mengangkat kepalanya dan menatapku, bekas air mata di wajahnya bercampur dengan penghinaan, kemarahan, dan emosi kompleks yang sulit dijelaskan. Aku mencibir dan mengulurkan tangan untuk mencubit dagunya. Ini baru permulaan, jangan khawatir, ada permainan mesum lainnya menunggumu malam ini. Apa? Ekspresi Zhang Yining menjadi semakin ngeri. Malam ini, bukankah kau bilang? Aku merentangkan tanganku dengan sikap polos. Aku bilang aku akan membiarkanmu pergi sementara, tapi aku tidak bilang aku akan membiarkanmu pergi selamanya, juga tidak bilang ini sudah cukup. Apa kau pikir ini harga yang harus kau bayar karena memalsukan nilaimu untuk masuk ke Yanda dan menghancurkan hidup seseorang?
Kau tidak bisa dipercaya. Zhang Yining sangat marah hingga hampir muntah darah. Dia akhirnya mengerti bahwa dia benar-benar terjebak di tangan iblis ini dan pihak lain tidak berniat melepaskannya dengan mudah. Aku melambaikan tanganku dengan tidak sabar, mengeluarkan ponselku, dan menampilkan kode QR WeChat. Oke, berhenti buang-buang waktu dengan menangis di sini. Tambahkan aku dan transfer aku 10.000 yuan. Zhang Yining tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Bagaimana bisa seseorang tidak tahu malu hingga makan dan mengambil barang pada saat yang sama? Aku mengangkat alisku dan menggeser jariku di layar ponselku, berpura-pura membuka forum kampus. Sepertinya kamu lebih menyukai pendekatan yang lebih langsung. Jangan, dia buru-buru mencoba menghentikanku, mengeluarkan ponselnya dengan tangan gemetar, dengan enggan menambahkan aku di WeChat, dan kemudian menggertakkan giginya dan mentransfer 10.000 yuan. Benar, aku dengan puas menyimpan ponselku. Ingat untuk memesan hotel malam ini dan kirimkan alamatnya padaku. Youyu menjijikkan, dan kamu masih hidup dari wanita. Zhang Yining tidak bisa menahan diri untuk mengutuk, suaranya penuh dengan penghinaan. Terima kasih atas pujiannya, aku tidak peduli sama sekali dan bahkan tersenyum. Merupakan kehormatan bagiku untuk bisa makan nasi lunak dari kamu, si cantik kelas. Sampai jumpa nanti malam. Setelah mengatakan itu, aku berbalik dan pergi tanpa ragu sedikit pun. Setelah sekian lama, Zhang Yining sepertinya telah mendapatkan kembali kekuatannya. Dia berpegangan pada dinding yang dingin dan berdiri dengan gemetar. Matanya tertuju pada rok plisket kesayangannya. Ujung roknya kusut menjadi bola dan yang lebih mencolok adalah warna merah tua. Penghinaan, rasa sakit, dan semacam keputusasaan karena hancur total langsung menenggelamkannya seperti banjir. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi, jadi dia berjongkok dan membenamkan wajahnya di lututnya. Isak tangisnya yang tertahan bergema di ruang utilitas. Dia jelas-jelas seorang gadis yang disukai dan kecantikan paling populer di kelas, jadi bagaimana dia tiba-tiba bisa diperlakukan seperti ini? Dia menangis sampai suaranya serak, lalu dia menyeka wajahnya dan berjalan terlatih-tatih keluar dari ruang utilitas. Di sisi lain, aku berjalan kembali ke asrama perlahan. Perasaan makan dan mengambil pada saat yang sama membuatku merasa sangat bahagia. Ketika aku membuka pintu asrama, aku hanya melihat Chen Min memakai headphone dan berkonsentrasi bermain game. Dua tempat tidur lainnya kosong. Chen Min adalah anak laki-laki paling tampan di sekolah dan saudara perempuannya, Chen Sui, adalah gadis paling cantik di sekolah. Kakak beradik itu sangat populer di sekolah, tetapi dia juga bukan orang baik. Di kehidupan sebelumnya, Chen Min inilah yang paling banyak mengatakan hal-hal buruk tentangku di belakangku dan menghasut orang lain untuk mengucilkanku. Teman sekamar yang lain, Zhao Qin, adalah generasi kedua kaya yang keluarganya bergerak di bidang pengembangan real estate. Dia flamboyan dan suka menggunakan uangnya untuk menindas orang lain. Dia paling meremehkan siswa miskin sepertiku dan merupakan orang pertama yang setuju dengan permintaan Chen Min agar aku pindah. Ada juga Liu Ming, seorang pengunjung tetap di gym. Dia memiliki tubuh penuh gumpalan daging dan berganti pacar lebih sering daripada dia mengganti pakaiannya. Dikatakan bahwa dia memiliki kehidupan pribadi yang kacau dan sering menindas orang lain dengan mengandalkan fisiknya. Meskipun dia tidak banyak bicara di kehidupan sebelumnya, aku masih ingat dengan jelas tatapan menghina dan acuh tak acuhnya. Bagus sekali, semuanya ada di sini. Sudut mulutku melengkung membentuk busur es. Sekarang aku terlahir kembali. Aku tidak bisa membiarkan satupun dari ketiga teman sekamar baikku ini lolos. Jadi aku akan mulai dengan yang paling dekat denganku. Aku berjalan ke tempat dudukku dan duduk lalu mengeluarkan ponselku dengan santai dan kamera itu meluncur tanpa terlihat ke punggung Chen Min saat dia berkonsentrasi bermain game. Foto berhasil diambil. Menganalisis informasi target orang. Material hitam sedang dibuat. Kemudian dua opsi penukaran muncul di bagian bawah layar, tukarkan dengan 1.500 yuan atau tukarkan dengan voucher penukaran material hitam. Harganya 500 lebih murah dari Zhang Yining. Sepertinya rahasia anak laki-laki tampan ini sedikit kurang berharga. Aku memikirkannya sejenak. Aku baru saja menyetor 10.000 yuan ke rekeningku dan punya banyak uang tunai di sakuku. Sesuatu seperti voucher penebusan mungkin lebih berguna di saat-saat kritis. Gunakan 1.500 yuan untuk ditukar. Penukaran berhasil, saldo 8.500 yuan. Ketika saya mengeklik file ikon PPT berisi rahasia kotor, konten yang muncul di layar membuat pupil mata saya mengecil. Chen Min telah menjalin hubungan tidak pantas dengan tutor matematika sekolah menengahnya untuk waktu yang lama dan dicurigai melakukan pembiusan dan pemerasan. Penyebabnya adalah saat kelas bimbingan belajar di sekolah menengah, dia membeli obat-obatan tak dikenal dari internet dan diam-diam mencampurkannya ke dalam air minum guru, menyebabkan guru tersebut koma dan kemudian berhubungan seks dengannya. Setelah itu, dia merekam video tidak senonoh untuk memaksa guru tersebut mempertahankan hubungan dengannya untuk waktu yang lama dan bahkan meminta uang berkali-kali. PPT itu lebih dari 10 halaman dan rantai buktinya sangat lengkap dengan tangkapan layar obrolan ambigu dan eksplisit, beberapa catatan transfer bernilai besar, dan bahkan beberapa tangkapan layar video pribadi yang dimosaik. Ini benar-benar menunjukkan bahwa Anda tidak bisa menilai seseorang dari penampilannya.
Aku mencibir dalam hati jika ini sampai terungkap. Bukan hanya dia tidak akan dikenal sebagai gadis paling populer di departemen, dia mungkin harus menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Guru wanita malang itu mungkin berada di bawah kendalinya sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak berani menelpon polisi dan hanya bisa membiarkannya melakukan apapun yang dia inginkan. Pada saat ini Chen Min sepertinya telah menyelesaikan sebuah permainan, melepas headphone-nya, dan meregangkan tubuh. Ketika dia menyadari keberadaanku, senyum segera muncul di wajahnya. Dia mengulurkan tangan dan melingkarkan lengannya di bahuku, tampak seperti saudara yang baik. Swansea sudah kembali, bagus sekali anak muda. Dia menepukku dengan keras, nadanya penuh menggoda dan mengedipkan mata. Kudengar kau cukup berani sore ini dan mengajak Zhang Yining si cantik berambut merah muda di kelas kita keluar untuk membicarakan sesuatu. Ceritakan padaku dengan cepat, seberapa jauh perkembangannya. Mataku menjadi dingin dan aku menepis tangannya. Senyum di wajah Chen Min membeku seketika dan rasa malu itu menghilang lalu berubah menjadi amarah. Sialan Lu Xuan, kenapa kau bersikap begitu arogan di depanku? Aku perlahan berdiri dan menatapnya dengan dingin. Apakah kau pantas menyebut dirimu sebagai tuan di depanku? Begitu aku selesai berbicara, aku mengulurkan tangan kananku dan menekan kepalanya dengan keras di atas meja. Kau bajingan sialan, Chen Min terkejut dan marah. Dia mencoba meronta tetapi mendapati bahwa lenganku seperti penjepit besi. Aku membungkuk dengan senyum kejam di wajahku. Apakah kau masih ingat Guru Zhang? Pupil Chen Min tiba-tiba mengecil dan gerakan meronta-rontanya langsung membeku. Dia menoleh dengan susah payah dan berkata dengan suara kering, omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengenal Guru Zhang manapun. Aku semakin mencibir dalam hati dan perlahan mengeluarkan ponselku. Sebuah foto wanita parubaya muncul di layar. Meskipun dia tidak terlalu cantik, dia memiliki temperamen yang lembut. Itu adalah guru matematika yang malang. Ketika Chen Min melihat foto guru itu, napasnya tiba-tiba berhenti. Ada kilatan kegilaan di matanya dan dia tiba-tiba mengulurkan tangannya seolah meraih jerami penyelamat dan bergegas menuju ponsel Lu Xuan. Berikan padaku. Lu Xuan sudah siap. Dia membalikkan pergelangan tangannya dan dengan mudah menghindari raihan Chen Min bahkan tanpa menggoyangkan tubuhnya. Bagaimana bisa kecepatan reaksi dan kekuatan yang ditingkatkan oleh sistem dibandingkan dengan seorang siswa seperti Chen Min yang kecanduan game dan tubuhnya berlubang? Hei, Lu Xuan mundur selangkah dan memasukkan kembali telepon ke sakunya dengan senyum main-main di wajahnya. Bagaimana aku bisa memberimu hal sebaik itu? Ini informasi berharga, aku harus menjaganya baik-baik. Dia berhenti, melihat ekspresi Chen Min yang putus asa dan hampir pingsan, dan menambahkan perlahan, siapa tahu, mungkin suatu hari nanti ketika suasana hatiku sedang buruk atau merasa hidup terlalu membosankan, aku akan mempostingnya secara online di forum kampus, Tieba, Weibo, TikTok, biarkan sebagian besar netizen datang dan menghargainya serta memberikan komentar. TSK, seorang siswa SMA membius dan memaksa seorang guru wanita dan bahkan merekam video untuk memerasnya. Apakah ini cerita yang cukup besar? Apakah ini cukup meledak? Apakah menurutmu itu bisa menjadi berita utama atau semacamnya? Wajah Chen Min tidak bisa lagi digambarkan pucat, tapi sepucat kertas. Seluruh tubuhnya sedikit gemetar tak terkendali, keringat dingin mengalir di pelipisnya membasahi kerahnya. Dia menatap Lu Xuan dengan saksama, giginya gemeretak. Lu Xuan, dia menarik napas dalam-dalam seolah mencoba menenangkan diri, tetapi suaranya masih dipenuhi dengan ketakutan dan gemetar yang tertahan. Jika ada sesuatu yang ingin kamu katakan, mari kita bicara. Apa yang kamu inginkan? Jika kamu punya permintaan, katakan saja. Selama aku bisa melakukannya, aku akan mencoba yang terbaik untuk memuaskanmu. Pada titik ini, sebodoh apapun dia tahu bahwa rahasia tergelapnya berada di tangan teman sekamarnya yang selalu dia pandang rendah. Dia tidak punya pilihan selain berkompromi. Dia hanya berharap pihak lain menginginkan uang atau sesuatu yang lain. Selama dia bisa menggunakan harga untuk mendapatkan kembali bukti dan melindungi reputasi serta masa depannya, dia bersedia melakukan apa saja. Lu Xuan merasa sangat senang ketika dia melihat tampangnya yang pengecut. Dia berjalan perlahan kembali ke kursinya, duduk dengan kaki disilangkan, dan bahkan menyilangkan kakinya. Posisinya sangat santai seolah-olah dia sedang mengobrol dengan seorang teman lama. Dia mengangkat matanya, melirik Chen Min, dan senyum penuh arti muncul di sudut mulutnya. Chen Min, kudengar kau punya saudara perempuan. Namanya Chen Sue, kan? Si cantik dari Departemen Keuangan. Kudengar dia jauh lebih cantik darimu, si cantik departemen. Setelah mendengar ini, Chen Min tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya langsung memerah, dan jejak terakhir warna darah di wajahnya memudar sepenuhnya. Dia sepertinya telah diinjak di bagian ekornya yang paling menyakitkan dan dia berdiri sambil hampir meraung. Sialan Lu Xuan, beraninya kau mengejar adikku? Aku memperingatkanmu. Namun, peringatannya tampak begitu pucat dan tak berdaya di mata Lu Xuan. Lu Xuan masih mempertahankan postur santainya tanpa mengangkat kelopak matanya. Dia hanya mengeluarkan ponselnya lagi dan menggeserkan jarinya dengan santai di layar seolah-olah sedang melihat-lihat berita menarik. TSK, lihat dirimu, kenapa kamu begitu bersemangat? Suara Lu Xuan masih tenang bahkan dengan sedikit senyuman.
Aku hanya bertanya dengan santai. Tapi coba pikirkan, bagaimana jika aku secara tidak sengaja memposting hal-hal ini dan kemudian tanda hubung akun resmi Universitas Yanda dan akun saudara perempuanmu, Jen Sui. Dia berhenti dengan sengaja, mengagumi ekspresi frustrasi Chen Min yang ingin membunuh tetapi tidak berani bergerak, dan melanjutkan perlahan, katakan padaku, pada saat itu, apakah kamu akan menjadi orang pertama yang hancur, masa depanmu hancur, atau bahkan menghabiskan sisa hidupmu di penjara, atau apakah adikmu yang suci dan polos akan ditunjuk oleh semua guru dan siswa di sekolah, mengatakan bahwa dia memiliki saudara laki-laki yang lebih buruk daripada binatang, dan dipandang dengan mata aneh kemanapun dia pergi? Oh, sungguh sulit untuk memilih. Aku akan membunuhmu. Chen Min benar-benar marah dan rasionya langsung hancur. Naluri untuk melindungi adiknya mengalahkan rasa takutnya. Dia meraung seperti binatang buas dan menerkam Lu Xuan lagi dengan tangan terbuka seolah-olah ingin mencekik leher Lu Xuan. Namun, yang menyambutnya bukanlah perkelahian yang dia bayangkan, tetapi sebuah tendangan yang tepat dan cepat. Lu Xuan bahkan tidak mengubah posisinya. Dia hanya mengangkat kaki kanannya dengan santai dan memberikan tendangan yang bersih dan tajam mengenai Chen Min tepat di perut. Bang, suara teredam. Chen Min hanya merasakan kekuatan besar yang tak tertahankan langsung menembus perutnya, dan rasa sakit yang parah menyebar ke seluruh tubuhnya seperti sengatan listrik. Seluruh tubuhnya seperti tertabrak truk yang melaju kencang. Matanya tiba-tiba membelalak dan bola matanya hampir keluar dari rongganya. Tubuhnya melengkung ke belakang tak terkendali dan kemudian terbang mundur seperti layang-layang dengan tali putus. Dia jatuh dengan keras ke tanah sambil memegangi perutnya dan meringkuk menjadi bola. Wajahnya berubah menjadi ungu dalam sekejap. Dia membuka mulutnya tetapi tidak ada suara yang keluar. Dia hanya bisa mengeluarkan suara rangan kesakitan. Setelah beberapa detik, dia tiba-tiba berbalik ke samping dan mulai batuk dengan keras dengan aliran asam menjijikkan yang keluar dari mulutnya, menodai lantai di bawahnya. Lu Xuan perlahan menarik kakinya, berdiri, berjalan ke arah Chen Min yang terbaring di tanah, menggeliat seperti anjing mati, dan menatapnya dengan mata dingin tanpa sedikit pun emosi. Sampah. Puh. Lu Xuan memandang Chen Min yang meringkuk di kakinya dan meludah tanpa basa-basi ke wajah yang dulunya membanggakan diri tampan. Seluruh tubuh Chen Min membeku. Perasaan dipermalukan mengalir melalui tubuhnya seperti arus listrik, tetapi dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengangkat tangannya untuk menyekanya. Rasa sakit yang parah akibat tendangan tadi belum sepenuhnya hilang. Rasanya seperti organ internalnya bergeser dan dia bahkan harus bernapas dengan hati-hati. Dia tidak pernah menyangka akan diperlakukan seperti ini, terutama oleh Lu Xuan yang biasanya bahkan tidak dia anggap serius. Masih ingin bertindak, suara Lu Xuan mengandung ejekan dan dia menatapnya seolah-olah dia sedang melihat serangga yang terinjak. Kau cukup kuat, dasar idiot. Mana kekuatan seperti anjing gila yang kau tunjukkan barusan? Tunjukkan padaku seberapa kuatnya itu lagi. Wajah Chen Min memerah dan memutih, rasa malu, takut, dan sakit saling terkait membuatnya hampir pingsan. Dia tahu bahwa dia sudah selesai. Lu Xuan ini entah bagaimana telah mengetahui rahasianya, sebuah rahasia yang cukup untuk menghancurkannya sepenuhnya. Lu Xuan perlahan mengeluarkan ponselnya, membuka kunci layar, dan menggeser ujung jarinya di atasnya dengan santai, seolah-olah dia sedang memilih produk. Haruskah saya menandai akun Universitas Yanjing terlebih dahulu agar mereka dapat melihat jenis bakat apa yang telah dihasilkan sekolah mereka? Atau haruskah saya menandai akun Biro Kota Yanjing secara langsung dan membiarkan mereka menilai apakah perbuatan kotor Anda memenuhi standar untuk mengajukan kasus? Dia dengan sengaja memiringkan sedikit layar ponselnya sehingga Chen Min bisa samar-samar melihat PPT dan halaman yang akan dirilis. Bab 9 Aku hanya tertarik pada kakakmu. Atau langsung saja posting versi lengkap dengan tangkapan layar video di dinding pengakuan sekolah kita dan forum-forum utama. Aku sudah memikirkan judulnya, mengejutkan 2 atau 3 hal yang ingin dikatakan Chen Min, siswa terpopuler di jurusan bahasa Mandarin, kepada guru matematikanya di sekolah menengah. Bagaimana menurutmu? Cukup populer kah? Setiap kata terasa seperti penusuk es yang menusuk hati Chen Min. Dia gemetar seperti saringan dan keringat bercampur noda di wajahnya mengalir ke bawah. Dia mengangkat kepalanya dengan susah payah dan mencoba bangun dari tanah, tetapi jatuh kembali karena sakit parah di perutnya. Jangan-jangan suara Chen Min serak dan kering penuh permohonan Lu Xuan, kakak Xuan, aku salah, aku benar-benar salah, kita tidak punya dendam di masa lalu dan tidak ada kebencian di masa kini, bisakah kau lepaskan aku kali ini, oke? Dia berjuang menopang tubuh bagian atasnya dengan sikunya hampir setengah berlutut di tanah menatap Lu Xuan. Kau, apa yang kau inginkan? Katakan padaku, selama aku bisa melakukannya, aku akan memuaskanmu. Uang, apa kau mau uang? Aku akan memberikannya padamu. Aku akan Dia sepertinya sudah menggenggam jerami terakhir dan berkata dengan cemas, 50.000 tidak 100.000, aku akan memberimu 100.000, itu cukup untukmu, itu akan cukup untukmu gunakan untuk waktu yang lama. Hanya, perlakukan saja ini sebagai aku yang menjadi teman, oke? Teman, Lu Xuan tidak bisa menahan diri untuk mencibir seolah-olah dia telah mendengar lelucon terlucu di dunia.
Dia melihat penampilan Chen Min yang rendah hati dan kemudian berpikir tentang bagaimana dia begitu arogan dan memanfaatkan kemalangan orang lain di kehidupan sebelumnya. Kejahatan di hatinya seolah telah menemukan jalan keluar dan terus melonjak. 100.000 Lusuan menggelengkan kepalanya perlahan, matanya tidak menunjukkan penghinaan. Chen Min, apakah kamu masih berpikir bahwa uang dapat menyelesaikan segalanya? Apakah kamu berpikir bahwa hal-hal menjijikan yang telah kamu lakukan dapat dihapuskan hanya dengan 100.000 yuan? Dia ingat bahwa Zhang Yining juga ingin menggunakan uang untuk menyingkirkannya. Orang-orang yang merasa benar sendiri ini selalu berpikir bahwa uang dapat melakukan segalanya. Sepertinya kamu masih belum belajar dari kesalahanmu. Mata Lu Xuan tiba-tiba menjadi dingin. Sebelum dia selesai berbicara, dia mengangkat kakinya lagi. Kali ini gerakannya lebih cepat dan lebih brutal. Bang! Dengan suara tumpul dan sedikit suara berderak tulang yang terkilir, ujung kaki Lu Xuan secara akurat menendang dagu Chen Min saat dia mencoba mengangkatnya. Ah! Chen Min menjerit melengking dan jatuh ke belakang. Bagian belakang kepalanya membentur lantai beton keras yang dingin dengan bunyi gedebuk tumpul. Dia hanya merasakan layar hitam di depan matanya, rasa sakit menusuk di rahangnya, dan mulutnya langsung dipenuhi bau darah yang menyengat. Beberapa giginya tampak lepas. Dia terbaring di tanah, tubuhnya berkedut tak terkendali menatap Lu Xuan dengan ngeri karena takut dia akan memukulnya lagi dan benar-benar merusak wajahnya yang sangat dia banggakan. Sialan, berisik sekali. Lu Xuan mengerutkan kening, tampak sedikit tidak sabar. Berhenti merengek seperti wanita. Dengarkan baik-baik. Dia membungkuk, meraih rambut Chen Min yang telah ditata dengan hati-hati tetapi sekarang berlumuran darah dan debu, dan dengan paksa mengangkat kepalanya dari tanah, memaksa mata yang penuh ketakutan itu untuk menatapnya. Malam ini Lu Xun berkata dengan suara rendah namun dengan perintah yang tak terbantahkan, undang adik perempuanmu Chen Sui untuk keluar. Mari kita makan malam bersama. Pupil mata Chen Min tiba-tiba mengecil. Ketika adiknya disebut, dia hampir secara naluriah ingin melawan, tetapi rasa sakit yang parah dari kulit kepalanya dan mata dingin Lu Xuan langsung memadamkan semua keberaniannya. Juga, Lu Xuan bergerak mendekat dan mencium bau darah di wajah Chen Min. Nadanya mengandung sedikit main-main yang jahat. Bawakan aku beberapa barang bagus yang dulu kamu gunakan untuk membuat Guru Zhang tidak sadarkan diri. Apakah kamu mengerti? Tubuh Chen Min mulai bergetar hebat. Dia menatap wajah Lu Xuan yang begitu dekat dengannya dan merasakan untuk pertama kalinya apa itu ketakutan dan keputusasaan yang sebenarnya. Dia tidak bisa mengerti mengapa Lu Xuan menginginkan obat-obatan itu. Mungkinkah? Apakah kamu mendengar itu? Lu Xuan memberikan sedikit kekuatan lebih pada tangannya. Chen Min meringis kesakitan dan air mata hampir keluar. Dengar, aku dengar Chen Min mengangguk berulang kali hampir menangis karena takut jika dia lambat dia akan dipukuli lagi. Dia tidak berani memikirkan apapun sekarang, dia hanya ingin melindungi dirinya sendiri terlebih dahulu. Bagus sekali, Lu Xuan melepaskan tangannya dengan puas membiarkan kepala Chen Min membentur tanah lagi. Dia berdiri tegak, menatap Chen Min yang tergeletak di tanah seperti genangan lumpur, lalu mengangkat tangannya dan menepuk wajahnya yang bengkak dan berdarah beberapa kali dengan punggung tangannya, tidak ringan maupun berat. Pah. Suaranya tidak keras, tetapi sangat menghina. Saya mengerti, silakan lakukan. Pesan hotel yang bagus, yang tidak terlalu kumuh. Kirimkan alamatnya kepada saya di WeChat. Siapkan obatnya, jangan bodohi saya dengan barang palsu. Yang paling penting, bawa adikmu ke sini tepat waktu. Lu Xuan memberi perintah perlahan dan setiap kata terasa seperti ultimatum terakhir untuk Chen Min. Setelah mengatakan itu, dia tidak lagi melihat Chen Min yang tergeletak di tanah seperti anjing mati. Dia berbalik dan berjalan menuju tempat tidurnya, menjatuhkan diri ke tempat tidur dengan gerakan keren, mengeluarkan ponselnya, dan mulai menjelajahinya dengan santai. Chen Min terbaring di tanah dan butuh waktu lama baginya untuk pulih. Rasa sakit yang parah dari perut bagian bawah dan dagunya menyerang sarafnya, membuatnya hampir berpikir bahwa dia akan mati. Dia menoleh dengan susah payah dan melihat dari sudut matanya bahwa Lu Xuan telah berbaring kembali di tempat tidurnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia bahkan menyilangkan kakinya dengan santai dengan satu tangan di belakang kepala dan tangan lainnya memegang ponsel. Cahaya dari layar menerangi wajahnya yang tampak menjijikan seperti iblis bagi Chen Min. Dia begitu tenang dan tenang seolah-olah orang yang baru saja menendang seseorang seperti karung, menendang seseorang di dagu, dan menjambak rambutnya untuk mengancamnya bukanlah dirinya sama sekali. Penghinaan yang tak terlukiskan dan ketakutan dingin yang lebih buruk daripada rasa sakit fisik menjerat hati Chen Min seperti ular berbisa. Dia sudah selesai. Pikiran ini terlintas di benak saya dengan sangat jelas. Apa yang Lu Xuan pegang di tangannya sudah cukup untuk menghancurkan reputasinya dan bahkan mengirimnya ke penjara seumur hidup. Latar belakang keluarga, penampilan, dan statusnya sebagai anak laki-laki paling tampan di sekolah yang ia banggakan akan lenyap begitu saja di depan PPT itu dan dia akan menjadi bahan tertawaan yang dibenci semua orang. Adapun perlawanan. Tendangan barusan dan tendangan yang tepat dan garang itu telah menghancurkan semua harapan yang dia miliki. Kekuatan dan kecepatan Lu Xuan benar-benar di luar jangkauan orang pamer seperti dia, belum lagi kekejaman lawan yang tidak terselubung, dia benar-benar berani membunuh.
Dia tidak ragu bahwa jika dia tidak melakukan seperti yang diperintahkan, Lu Xuan pasti akan membocorkan hal-hal itu. Tapi kakak Chen Sue, Ketika Chen Min memikirkan senyum jahat Lu Xuan dan nada main-main yang dia gunakan ketika menyebut saudara perempuannya, hatinya terasa seperti dicengkeram oleh tangan tak terlihat dan rasa sakitnya hampir membuatnya mati lemas. bab 10 saudara yang lebih buruk dari hewan. Tidak, aku tidak boleh membiarkan adikku terlibat. Begitu pikiran ini muncul di benakku, pikiran itu ditekan oleh ketakutan lain yang lebih kuat. Jika aku tidak setuju, apa yang akan Lu Xuan lakukan? Apakah dia akan melepaskan adikku? Kata-kata yang baru saja diucapkan iblis itu masih terngiang di telinganya. Katakan padaku, saat itu, apakah kamu yang pertama kali hancur, masa depanmu hancur, atau bahkan menghabiskan sisa hidupmu di penjara? Atau apakah adikmu yang suci dan polos yang pertama kali ditunjuk oleh semua guru dan siswa di sekolah? Chen Min bergidik. Dia mengerti kengerian opini publik dan juga menyadari bahwa begitu skandalnya terungkap, saudara perempuannya sebagai kerabatnya pasti tidak akan bisa lolos tanpa cedera. Rumor dan tatapan aneh itu sudah cukup untuk menghancurkan harga diri dan reputasi seorang gadis. Pilihlah yang lebih ringan dari dua kejahatan. Sebuah pikiran keji mulai tumbuh dan menyebar di benaknya. Ya, hanya makan saja. Apalagi yang bisa Lu Xuan lakukan? Dia tidak akan berani melakukan apapun di depan umum, kan? Selama kamu terus mengawasinya dengan cermat, seharusnya tidak masalah. Untuk obat itu, paling buruk aku bisa mencari kesempatan untuk menyingkirkannya ketika saatnya tiba. Dia mulai membuat alasan untuk dirinya sendiri mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Dari kecil hingga dewasa, sumber daya terbaik dalam keluarga diberikan kepada putra ini dan orang tuanya memiliki harapan tinggi padanya. Demi masa depannya sendiri agar tidak mengecewakan orang tuanya, dia harus sedikit berkorban. Adik perempuannya sangat baik, dia pasti akan memahami kesulitannya di masa depan. Dia sangat cantik dan luar biasa. Bahkan jika sesuatu benar-benar terjadi padanya, dia akan selalu menemukan rumah yang baik, kan? Begitu ide ini muncul, itu seperti membuka kotak Pandora. Semua garis bawah moral tampak rentan dalam menghadapi ketakutan akan masa depan dan keegoisan ekstrim. Dia berjuang menopang dirinya dengan sikunya. Setiap kali dia bergerak, dia merasakan sakit yang merobek di rahang dan perutnya. Dia berpegangan pada tepi tempat tidur yang dingin dan perlahan memanjat, gerakannya secanggung anjing dengan tulang belakang patah. Dia tidak berani menatap Lu Xuan, dia hanya menundukkan kepalanya, terhuyung kembali ke tempat duduknya, menarik kursi, dan duduk. Masih ada bekas minyak dan remah makanan di atas meja dari saat dia didorong jatuh dan itu mengeluarkan bau menjijikan. Dia menyeka keringat yang bercampur darah dan noda di wajahnya dengan lengan bajunya dan gerakannya tampak sedikit terdistorsi karena rasa sakit. Aku mengeluarkan ponselku dan layarnya tampak sedikit buram karena ternoda darah. Dia menarik napas dalam-dalam, mengklik gelembung hijau dengan jari gemetar, dan menemukan avatar yang familiar, itu adalah saudara perempuannya Chen Sui dengan senyum yang indah. Melihat senyum cerah saudara perempuannya, hati Chen Min sakit lagi, tetapi segera digantikan oleh ketakutan dan tekad yang lebih dalam. Dia mengertakkan gigi dan mulai mengetik, berusaha membuat nada suaranya terdengar santai dan alami. Saudara Min, Sue apakah kamu sibuk? Sue bukan Sue Li. Saudara, ada apa? Aku baru saja keluar kelas imut. Saudara Min, hei, tidak ada apa-apa, hanya bertanya. Ngomong-ngomong, apakah kamu ada waktu luang malam ini? Sue bukan Sue Li. Malam ini ada apa? Aku ada janji dengan teman-teman sekelas untuk pergi ke perpustakaan malam ini. Melihat balasan adiknya, jantung Chen Min berdegup kencang. Dia buru-buru melanjutkan mengetik, jari-jarinya sedikit kaku karena gugup. Kakak Min, kapan aku tidak bisa pergi ke perpustakaan? Malam ini adalah acara khusus. Salah satu teman sekamarku berulang tahun. Dia sangat baik dan dia selalu bilang dia ingin bertemu wanita cantik sepertimu. Tolong bantu aku dan datanglah, pria tampan. Senyum menyeringai. Dia sengaja menambahkan kata pria tampan, tahu bahwa meskipun adiknya naif, dia masih sedikit tertarik pada pria yang tampan. Hening sejenak, seolah ragu. Setiap detik penantian terasa seperti siksaan bagi Chen Min. Dia menatap layar dengan saksama, telapak tangannya penuh keringat dingin. Akhirnya berita baru muncul. Sue bukan Sue Li Umyur, teman sekamar aku, tidak mengenalnya, apakah akan canggung jika aku pergi? Ada harapan. Chen Min merasa senang dan dengan cepat menjawab. Kak Min Hai, ada apa dengan canggungnya ini? Rasanya seperti sudah akrab satu sama lain, kita semua dari sekolah yang sama, anggap saja saling mengenal dan aku yang mentraktir kamu hanya perlu terlihat cantik. Ayo, aku sudah lama tidak makan malam denganmu, kasihan. Setelah dia mengirimkannya, dia menambahkan emotikon genit lainnya. Terjadi keheningan singkat lainnya. Sue bukan Sue Li, oke, aku takut padamu, jam berapa di mana, tapi aku harus kembali ke asrama lebih awal. Chen Min menghela napas panjang dan bersandar di kursi seolah-olah dia kelelahan, keringat dingin telah membasahi pakaian di punggungnya. Selesai. Dia menutup matanya merasakan sakit tumpul di rahang dan perutnya, tetapi hatinya dingin dan mati rasa. Setelah menenangkan diri, dia memaksa dirinya untuk ceria dan membalas adiknya. Saudara Min, tidak masalah, bagaimana kalau jam 7 saya akan mengirimkan lokasinya nanti, pesan tempat yang bagus.
Sayang kamu kakak cium jauh. Setelah membalas pesan adiknya, dia segera beralih ke aplikasi pesan antar makanan dan mencari restoran barat dengan rating terbaik di dekat sekolah. Dengan sekali usap jarinya, dia akhirnya memilih restoran barat populer yang tampak mewah dan mahal. Setelah memesan meja, dia menyalin alamat restoran dan waktu, beralih kembali ke gelembung hijau, menemukan avatar yang membuatnya takut, dan dengan gemetar menempel dan mengirim pesan itu. Setelah melakukan semua ini, dia sepertinya telah kehilangan semua kekuatannya. Dia berdiri, berjalan ke tempat tidur, berjongkok, dan meraba-raba di sudut yang tidak mencolok di bawah tempat tidur. Ada sebuah kotak terkunci kecil di sana tempat dia menyimpan rahasia-rahasianya. Dengan gemetar dia menggunakan kunci untuk membuka kotak itu, mengobrak-abrik isinya sebentar dan akhirnya mengeluarkan sebuah botol kaca coklat kecil tanpa label apapun. Botol itu tidak besar dan terasa berat di tangan. Dia melihat botol kecil itu dengan ekspresi rumit yang mengandung rasa takut, jijik, dan sedikit kegilaan yang tak kentara. Inilah yang dulu dia gunakan untuk berurusan dengan Guru Zhang. Dia menggenggam botol itu erat-erat, buku-buku jarinya memutih karena usaha itu, dan kemudian dengan hati-hati memasukkannya ke dalam saku celananya seolah-olah dia sedang membawa bom waktu. Asrama itu sangat sunyi, hanya dengan suara halus Lu Xuan sesekali membalikkan badan dan suara samar-samar yang datang dari luar jendela. Chen Min duduk di tepi tempat tidur melihat pantulan dirinya yang buram di kaca di seberangnya. Pipinya bengkak, ada noda darah di sudut mulutnya dan matanya kusam dipenuhi ketakutan dan penghinaan. Apakah ini masih Chen Min yang bersemangat dan tampan? Dia tidak tahu. Dia hanya tahu bahwa mulai hari ini hidupnya mungkin tidak akan pernah kembali sama. Dalang dari semua ini sedang berbaring di ranjang atasnya seperti orang penting yang santai menggulir ponselnya dan terkekeh dari waktu ke waktu seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang menarik. Bagi Chen Min pada saat itu, tawa itu terdengar lebih kasar daripada bisikan iblis. Bab 11 Kak Suer, minumlah segelas anggur merah ini. Dia tidak berani sedikit pun berpikir untuk melawan. Dia menundukkan kepalanya dan berjalan di depan Lu Xuan seperti tahanan yang telah melakukan kejahatan dan sedang menunggu persidangan. Keringat yang bercampur dengan noda darah di sudut mulutnya membuat wajah yang biasanya ia banggakan terlihat acak-acakan. Xuan Kak Xuan, katanya dengan suara kering dengan ketakutan yang sulit disembunyikan. Dengan tangan gemetar, dia memegang botol kaca coklat kecil dan menyerahkannya. Saya sudah memesan restoran berputar di Hotel Yanjing. Saya sudah mengirimkan alamatnya di WeChat. Ini obat yang kamu inginkan. Lu Xuan bahkan tidak bangkit dari tempat tidur. Dia hanya mengangkat kelopak matanya dengan malas dan mengulurkan tangan untuk mengambil botol kecil itu. Dia memegang botol itu di depan matanya dan mengguncangnya ke arah cahaya. Ada bubuk putih di dalamnya. TSK, mulut Lu Xuan melengkung dengan senyum mengejek. Apakah ini bendanya? Kelihatannya tidak terlalu bagus. Apakah efeknya dapat diandalkan? Jangan bilang kamu membuat obat pencahar sendiri. Saya tidak berani. Chen Min sangat ketakutan hingga jiwanya terbang keluar dari tubuhnya. Dia melambaikan tangannya dengan cepat. Saya sama sekali tidak berani. Ini yang saya dapatkan sebelumnya. Sebelumnya efeknya sangat bagus. Saudara Xuan, jangan khawatir. Dia ingin mengeluarkan jantungnya untuk membuktikan bahwa dia tidak berbohong. Lebih baik seperti ini. Lu Xuan memainkan botol kecil itu dan melirik Chen Min dengan mata dingin. Jika kamu berani bermain-main dengan ini atau membiarkan adikmu yang berharga tahu sesuatu sebelumnya, aku tidak keberatan membiarkanmu mengalami apa artinya menjadi kematian sosial yang sebenarnya, dan omong-omong, membiarkan seluruh keluargamu menjadi terkenal. Paham? Saya mengerti. Chen Min mengangguk cepat, keringat dingin kembali membasahi tubuhnya. Dia tidak ragu bahwa Lu Xuan bisa melakukan apa yang dia katakan. Saat itu, telepon Lu Xuan bergetar. Itu adalah pesan dari Zhang Yining. Zhang Yining, hotelnya sudah dipesan Century Golden Resources Hotel 608 Deluxe Suite malam ini jam 8, oke. Tapi aku harus kembali ke asrama sebelum jam 10 malam, kalau tidak bibi asrama akan mencatat. Lu Xuan melihat pesan itu dan mencibir. Masih mau menawar, masih ingin mempertahankan kepolosanmu yang menyedihkan. Jari-jarinya bergerak cepat dan dia dengan cepat menjawab, omong kosong, jangan coba-coba padaku, kembali ke asrama sebelum pukul 10. Apakah kamu pikir aku akan berkencan denganmu? Pukul 11 malam cuci muka dan tunggu aku di kamar. Jika kamu terlambat 1 menit atau tidak berani muncul, kamu akan menanggung akibatnya. Untuk meningkatkan efeknya, dia mengirimkan tangkapan layar PPT yang dihasilkan oleh sistem sebelumnya yang menunjukkan ayah Zhang Yining mentransfer 500.000 yuan ke wakil direktur kantor penerimaan mahasiswa baru. Lu Xuan, gambar biar ku beritahu, jangan lupa berapa banyak usaha yang orang tuamu curahkan untuk memasukkanmu ke Universitas Yanjing. Setelah pesan terkirim, ada keheningan selama lebih dari 1 menit di ujung sana sebelum sebuah kata bergetar kembali, Zhang Yining, oke. Lu Xuan dengan puas menyimpan ponselnya dan mencibir dalam hatinya. Dia merasakan kesenangan ketika dia berpikir bahwa Zhang Yining mungkin sedang menghadapi layar ponsel saat ini, wajahnya pucat dan gemetar.
Pada hari-hari pertama sekolah, wanita ini mengandalkan ketampanannya untuk membodohi banyak anak laki-laki di kelas termasuk dirinya sendiri di kehidupan sebelumnya dan menikmati kesombongan menjadi pusat perhatian. Bagaimana dengan sekarang? Bukankah dia masih seperti anjing? Dia tidak berani pergi ke barat ketika aku menyuruhnya pergi ke timur. Sungguh sampah kelas atas, dia hanyalah seonggok sampah yang bisa dibuang kapan saja. Waktu dengan cepat berlalu hingga malam tiba. Malam tiba dan lampu-lampu menyala. Lu Xuan berganti pakaian kasual yang bersih dan berjalan keluar dari asrama dengan segar. Chen Min mengikuti dari dekat meskipun dia sudah mengompres wajahnya dengan es masih ada kemerahan dan bengkak yang jelas dan ada memar-samar di sudut mulutnya. Dia menundukkan kepalanya dengan sengaja menghindari tatapan siswa lain di jalan. Penampilannya yang malu-malu sangat berbeda dari idola sekolah yang biasanya percaya diri. Chen Min mengantar Lu Xuan ke Hotel Yanjing. Restoran putar di lantai atas memiliki pemandangan yang luar biasa dan Anda dapat menikmati pemandangan malam sebagian besar kota Yanjing. Lingkungannya elegan, pencahayaannya lembut, dan musiknya menenangkan. Chen Min memesan kamar pribadi semi terbuka di dekat jendela yang memiliki privasi yang baik. TSK, hebat sekali, Chen Min. Lu Xuan duduk dengan santai mengagumi pemandangan malam di luar jendela, nadanya menggoda. Kamu cukup pandai memilih tempat. Sepertinya keluargamu memang kaya. Kamu tidak seperti orang kaya baru seperti Zhao Qin yang hanya tahu cara memamerkan bangunan ayahnya. Chen Min memaksakan senyum yang lebih jelek daripada menangis dan tidak berani menjawab. Dia tahu bahwa Lu Xuan sengaja mempermalukannya. Dulu, bukankah dia meremehkan siswa miskin seperti Lu Xuan? Keadaan telah berubah dan sekarang dialah yang diinjak-injak. Berpikir bahwa dia akan mendorong saudara perempuannya ke dalam lubang api dengan tangannya sendiri, hatinya terasa seperti sedang diiris oleh pisau tetapi dia tidak berdaya untuk melakukan apapun. Lu Xuan merasa lega ketika dia melihat ekspresinya seolah-olah orang tuanya telah meninggal. Dia perlahan menuangkan segelas limun untuk dirinya sendiri sambil memikirkannya. Chen Min ini tampan, berasal dari keluarga kaya, dan saudara perempuannya adalah gadis tercantik di sekolah. Sumber daya yang hebat yang dia miliki. Bukankah kamu menikmati menendangku saat aku terpuruk dan mengolok-olokku di kehidupan sebelumnya? Di kehidupan ini, aku akan mengubahmu dan orang-orang yang paling kau pedulikan menjadi lumpur di bawah kakiku. Saat dia sedang berpikir, pintu kamar pribadi itu didorong terbuka dengan lembut. Sosok anggun berdiri di pintu menjulurkan sedikit kepala dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Gadis itu memiliki dua kuncir kuda yang lucu dan main-main yang bergoyang lembut saat dia bergerak. Wajah bayi yang lembut, mata besar dan cerah yang seolah dipenuhi cahaya bintang, kulit yang cerah dan bening dengan rasa kolagen yang unik bagi perempuan. Dia mengenakan gaun putih bersih yang bagian bawahnya berkibar sedikit saat dia bergerak. Dia mengenakan sepasang sepatu kanvas putih bersih dan seluruh tubuhnya memancarkan aura muda, manis, dan naif. Itu adalah kecantikan dari Departemen Keuangan Chen Sui. Saudara, ketika Chen Sui melihat Chen Min, dia segera tersenyum cerah berlari kecil dan berbicara dengan nada sedikit menggoda. Kamu benar-benar bodoh sekali, aku sudah bilang aku ada janji dengan teman-teman sekelas untuk pergi ke perpustakaan malam ini, tetapi kamu bersikeras menyeretku untuk makan malam, aku merasa sangat malu. Matanya tertuju pada Lu Xuan di sampingnya dan dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut. Betapa tampannya anak laki-laki ini. Dia memiliki sosok yang tinggi, fitur wajah yang jelas, mata yang dalam, dan senyum tipis di sudut mulutnya. Dia terlihat lebih menawan daripada kakaknya di foto. Saat dia memasuki pintu, Lu Xuan berdiri dengan senyum cerah dan riang di wajahnya dan mengulurkan tangannya. Halo Chen Sui, benar kan? Saya Lu Xuan, teman sekamar dan sahabat kakakmu. Saya sering mendengar Chen Min menyebutmu, mengatakan bahwa dia memiliki adik perempuan tercantik di sekolah. Setelah melihatmu hari ini, ternyata kamu memang secantik yang dikatakan orang-orang. Suaranya lembut dengan pujian yang pas, membuat orang merasa seperti angin musim semi. Pipi Chen Sui sedikit memerah. Dia mengulurkan tangannya dengan sedikit malu dan berjabat tangan dengan Lu Xuan dengan lembut. Halo, Senior Lu Xuan, saya Chen Sui dari jurusan keuangan kelas 1. Anda terlalu baik. Ujung jari saling menyentuh dengan hangat dan lembut. Lu Xuan memegang tangan kecil itu dan merasakan sedikit kegugupan gadis itu tetapi pikiran jahat di benaknya menjadi lebih jelas. Sungguh kelinci putih kecil yang polos. Sayangnya dia memiliki saudara laki-laki yang lebih buruk dari binatang buas. Chen Min mengamati kedua orang yang berjabat tangan dari samping terutama ketika dia melihat rona merah di wajah adiknya karena pujian Lu Xuan hatinya sakit wajahnya menjadi semakin suram dan dia mengepalkan tinjunya dengan tenang di bawah meja. Namun, dia tidak berani mengatakan apapun, bahkan untuk menunjukkan sedikit pun ketidakpuasan. Jangan berdiri, duduklah dengan cepat. Lu Xuan secara alami melepaskan tangannya, menarik kursi di sebelah Chen Sui, memberi isyarat agar dia duduk, dan duduk di sebelahnya. Gerakannya halus dan alami seolah-olah mereka adalah teman yang sudah saling kenal sejak lama. Chen Sui memiliki kesan pertama yang sangat baik tentang Lu Xuan. Dia berpikir bahwa dia tidak hanya tampan tetapi juga memiliki kepribadian yang baik. Dia cerah dan ceria serta berbicara dengan baik.
Melihatnya duduk di sebelahnya meskipun jaraknya agak dekat, dia tidak merasakan ketidaknyamanan apapun. Sebaliknya, dia merasa bahwa senior ini sangat baik. Hei, kamu adalah adik Chen Min, jadi mulai sekarang kamu akan menjadi adik Lu Xuanku. Lu Xuan mengambil menu di atas meja dan menyerahkannya kepada Chen Sui dengan senyum cerah. Sama-sama, pesan saja apapun yang kamu mau. Aku akan mentraktirmu sebagai perwakilan dari saudaramu hari ini. Kita akan menjadi keluarga mulai sekarang. 3 kata, keluarga, menusuk hati Chen Min seperti jarum. Wajahnya langsung menjadi lebih jelek dan napasnya menjadi sedikit sulit. Lu Xuan sepertinya baru menyadari keanehannya dan bertanya dengan nada khawatir yang dibuat-buat, "Hei Chen Min, ada apa denganmu? Kau terlihat sangat buruk, apa kau merasa tidak enak badan?" Ketika Chen Min ditanya, wajahnya berubah merah dan putih, dan dia dengan cepat menutupinya. Ah, tidak, tidak. Hanya saja perutku tiba-tiba sakit sedikit. Ini masalah lama. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kau sakit perut? Lu Xuan mengangkat alisnya dan berkata dengan nada berlebihan, "Oh, kau harus segera pergi ke kamar mandi. Jangan ditahan, aku di sini bersama Kak Sue ya, jadi pergilah." Sambil berbicara, dia mengambil botol anggur merah yang terbuka di atas meja dan menuangkan segelas untuk Chen Sui dengan santai. Dengan gerakan tangkas jarinya, sejumlah kecil bubuk meluncur dari mulut botol ke dalam cangkir dan langsung larut dalam cairan merah tua. Setelah melakukan semua ini, dia dengan lembut mendorong cangkir itu ke depan Chen Sui. "Ayo Sui, sudah, jangan bicara terus, minum saja anggur merahnya." Semua ini terlihat jelas oleh Chen Min yang duduk berhadapan. Dia melihat Lu Xuan menuangkan obat jahat ke dalam cangkir saudara perempuannya. Bab 12 membawa Chen Sui ke hotel. Jantungnya langsung mencelos dan darahnya seolah membeku. Dia ingin berteriak untuk menghentikannya, untuk membalikkan meja, tetapi mata dingin Lu Xuan seperti belenggu tak terlihat yang mencekik tenggorokannya dengan erat, membuatnya tidak bisa bergerak atau mengucapkan sepatah kata pun. Rasa takut dan penghinaan yang besar menghantuinya. Dia tahu bahwa dia tidak punya jalan keluar. Bahwa Xue Chen Min tiba-tiba berdiri, suaranya sedikit bergetar karena depresi yang ekstrim. Dia tidak berani menatap mata saudara perempuannya. "Kakak mau ke kamar mandi, perutku sakit sekali, kamu makan dengan kakak Xuan dan kakak Lu Xuan dulu, aku akan segera kembali." "Ah, kakak kamu baik-baik saja, apa kamu mau aku menemanimu?" Chen Sui segera menunjukkan ekspresi khawatir meletakkan cangkir yang baru saja diambilnya dan hendak berdiri. "Tidak, tidak," Chen Min terkejut dan dengan cepat memegang bahunya. "Ah, aku hanya punya masalah lama, aku hanya akan pergi ke toilet. Kalian berdua makan. Setelah mengatakan itu, dia bergegas keluar dari ruangan pribadi tanpa menoleh ke belakang seolah-olah dia menghindari wabah, punggungnya tampak panik dan malu. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi karena dia takut tidak bisa mengendalikan diri dan dia bahkan lebih takut melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia hanya bisa melarikan diri seperti pengecut. Di kamar pribadi hanya tersisa Lu Xuan dan Chen Sui yang sedang melihat ke pintu dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Lu Xuan melihat punggung Chen Min yang melarikan diri dengan seringai dingin di sudut mulutnya. Kemudian dia menoleh dan melihat gadis lugu dan polos di sampingnya dan senyum cerah tanpa bahaya itu muncul lagi di wajahnya. Jangan khawatir, kakakmu mungkin makan sesuatu yang buruk saat makan siang. Dia mengambil gelas anggur merah dengan sesuatu yang ditambahkan di depannya Chen Sui dan dengan lembut menyerahkannya ke bibirnya. "Ayo, Kak Sue ya, minum seteguk anggur merah untuk menenangkan sarafmu." Chen Sui mencubit ujung roknya dan melihat saudaranya menghilang di balik pintu dengan perasaan sedikit gugup. Lu Xuan mendorong gelas berisi anggur merah delima di depannya. "Ayo, Kak Sue ya, coba jus jeruk tahun 1982 ini, rasanya enak." Chen Sui merasa geli, mengambil cangkir itu dan menyesapnya sedikit. Anggurnya sedikit astringen dengan aroma buah yang kaya dan benar-benar lezat. Dia meletakkan cangkirnya. "Terima kasih, saudara Lu Xuan. Tapi aku masih sedikit khawatir tentang kakakku. Bagaimana kalau aku?" "Hei, tidak apa-apa." Lu Xuan menyela, mengambil pisau dan garpu, dan mulai perlahan memotong steak yang mendesis di depannya. Dia punya masalah lama itu. Dia mungkin makan sesuatu yang tidak bersih saat makan siang. Dia hanya perlu pergi ke toilet. Mari kita makan dulu. Dia mengambil sepotong kecil steak dan memberikannya ke piring Chen Sui secara alami. "Coba ini, filet mereka sangat empuk." Gerakannya anggun dan sikapnya tenang seolah-olah dia hanya menjaga adik perempuan sahabatnya. Dan pada saat ini di bilik kamar mandi, Chen Min merosot ke tanah bersandar pada panel pintu yang dingin. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya 2 kali. Pa, terasa panas dan sakit." Dia menutupi wajahnya dan bahunya berguncang tak terkendali. "Sue, maafkan aku benar-benar minta maaf. Tapi iblis Lu Xuan itu, dia benar-benar akan menghancurkan aku dan seluruh keluarga kita." Wajahnya yang merah dan bengkak terpantul di cermin tampak malu dan menyedihkan. Dia bergumam pada dirinya sendiri di depan orang di cermin seolah-olah dia sedang menghipnotis dirinya sendiri. Lu Xuan cukup tampan dan keluarganya tampaknya cukup kaya. Sue mengikutinya seharusnya tidak terlalu buruk kan? Aku tidak punya pilihan ini demi kebaikan keluarga kita. Sue sangat bijaksana di masa depan. Di masa depan dia akan memahami kesulitan saya.
Kata-kata penghiburan diri itu pucat dan tidak berdaya, tetapi mereka seperti sedotan penyelamat yang dia genggam erat. Suasana di kamar pribadi tampak harmonis. Lu Xuan pandai mengobrol dan dia selalu dapat menemukan topik yang menarik bagi Chen Sui, mulai dari hal-hal menarik di sekolah hingga film-film populer. Saat mereka mengobrol, Chen Sui merasa pusing dan ringan kepala seolah-olah dia mabuk. Lampu-lampu yang berputar di restoran juga mulai menjadi kabur. Dia menggelengkan kepalanya merasa sedikit lemah. Kakak Lu Xuan, aku sepertinya sedikit pusing, mungkin karena anggur merahnya terlalu kuat. Dia berpegangan pada meja dan mencoba berdiri. Sebaiknya aku pergi mencari kakakku, kita sebaiknya kembali. Jangan khawatir, Lu Xuan juga berdiri dan secara alami mengulurkan tangannya untuk menopang tubuhnya yang gemetar. Lihat, kau bahkan tidak bisa berdiri dengan tegak. Bagaimana kau bisa pergi mencarinya? Kakakmu mungkin masih berjuang di kamar mandi. Mari kita tunggu sebentar lagi. Telapak tangannya berada di lengannya, sentuhan hangat terasa melalui kain tipis itu. Meskipun Chen Sui sederhana, dia tidak bodoh. Pusing datang terlalu cepat dan terlalu hebat, sepertinya bukan hanya sekadar mabuk. Lonceng alarm berdering di hatinya dan dia mencoba menepis tangan Lu Xuan. Tidak perlu kakak Lu Xuan, aku benar-benar harus pergi, sudah terlambat. Dia bersikeras untuk keluar, tetapi langkahnya lemah dan rapuh. Lu Xuan maju selangkah dan melingkarkan lengannya di bahunya seolah-olah menyokongnya. Bagaimana kamu bisa pergi seperti ini? Jika benar-benar tidak bisa, aku akan mengantarmu kembali ke asrama dulu. Tidak perlu saya, kan? Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, mata Chen Sui menjadi gelap. Dia benar-benar kehilangan kesadaran dan tubuhnya jatuh lemas ke tanah. Lu Xuan cepat tanggap dan cekatan dia mengulurkan tangannya yang panjang dan memegangnya erat dalam pelukannya. Gadis itu memiliki tubuh yang ringan dan pinggang yang ramping dan lembut seolah-olah dia tidak memiliki tulang. Dia mengangkat Chen Sui secara horizontal dan gerakannya sama sekali tidak terlihat berat. Tepat pada saat ini Chen Min yang telah bersembunyi di pintu kamar pribadi dan tidak berani masuk melihat Lu Xuan keluar menggendong adiknya yang tidak sadarkan diri dan wajahnya kehilangan semua warna. Dia tidak tahan lagi dan bergegas maju berguling dan merangkak, suaranya penuh air mata. Kakak Xuan, mohon lepaskan Sui, aku mohon, ini satu-satunya adikku, aku bersujud padamu. Lu Xuan memeluk Chen Sui di lengannya tanpa berhenti, dia hanya meliriknya dengan dingin lalu mengangkat kakinya yang bersepatu kasual dan menendang perut Chen Min tanpa ampun. Bang! Chen Min meringkuk tubuhnya seperti udang jatuh ke tanah, kesakitan meringkuk memegangi perutnya, bahkan tidak bisa berteriak. Sampah, suara Lu Xuan dingin, seingatku keluargamu sepertinya punya lebih dari satu anak perempuan dan seorang kakak perempuan. Apa kau ingin memanggilnya sekarang untuk bersenang-senang bersama? Seluruh tubuh Chen Min gemetar hebat dan jejak darah terakhir di wajahnya memudar hanya menyisakan ketakutan tak terbatas. Dia berbaring di tanah bersujud seperti orang gila. Aku salah saudara Xuan, aku salah, aku pergi sekarang juga. Lu Xuan tidak lagi memperhatikan sampah di tanah dan berjalan lurus menuju lift dengan gadis manis dan lembut di lengannya. Di pintu masuk restoran, dia memanggil taksi, memasukkan Chen Sui ke kursi belakang, dan masuk sendiri. Century Golden Resources Hotel. Sopir itu melihat gadis yang sangat cantik di kursi belakang melalui kaca spion, lalu melihat pemuda acuh tak acuh di sebelahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk mendecakkan lidahnya 2 kali, berkata dengan nada ambigu, "Hei sobat, hebat sekali. Di mana kau menemukan gadis ini? Dia sangat seksi." Tangan Lu Xuan berada di paha mulus gadis itu di bawah gaunnya, merasakan elastisitas yang luar biasa. Mendengar kata-kata sopir itu, dia mengangkat kepalanya, matanya tiba-tiba dingin. Kendarai mobilmu, diam. Kedinginan di mata itu membuat leher sopir itu menciut. Dia segera menutup mulutnya dan menghidupkan mobil tanpa suara. Mobil melaju dengan mulus di malam hari. Segera taksi berhenti di depan Century Golden Resources Hotel. Lu Xuan keluar dari mobil sambil memegang Chen Sui, berjalan langsung ke meja depan dan memberikan nomor ponsel Zhang Yining. Setelah memeriksa informasi, meja depan dengan cepat mengeluarkan kartu kamar. Lu Xuan mengambil kartu kamar, memeluk gadis itu di lengannya, berbalik dan berjalan menuju lift. Bab 13, skandal si cantik sekolah, ternyata pembunuhan yang disengaja. Setelah memasuki kamar, Lu Xuan mengunci pintu, mengisolasi dirinya dari segala sesuatu di luar. Dia dengan santai melemparkan Chen Sui yang tidak sadarkan diri ke tempat tidur besar dalam pelukannya. Kasur Simons yang lembut bahkan tidak mengeluarkan banyak suara. Tubuh gadis itu memantul 2 kali lalu tetap tidak bergerak. Lu Xuan berjalan ke minibar, menuangkan segelas air es untuk dirinya sendiri, dan meminumnya. Dia berbalik dan melihat gadis yang tidak sadarkan diri di tempat tidur. Gaun putih bersih itu menonjolkan lekuk tubuh gadis itu yang indah. Wajah bayinya yang lembut sekarang memerah secara abnormal karena efek obat. Bulu matanya yang panjang seperti 2 kipas kecil menutupi kelopak matanya, membuatnya tampak murni dan polos. Si cantik dari Departemen Keuangan, Dewi yang diimpikan banyak anak laki-laki di Universitas Yenching pada tengah malam. Lu Xuan menarik senyum tanpa kehangatan di wajahnya.
Dia berjalan mendekat, gerakannya sama sekali tidak lembut bahkan sedikit kasar, jari-jarinya mengait kerah gaun itu dan menariknya dengan keras. Robek. Dia melemparkan rok putih itu ke karpet, memperlihatkan tubuh gadis yang putih bersih. Mata Lu Xuan sangat tenang tanpa fluktuasi nafsu, hanya pengamatan yang hampir anatomis. Dia mengeluarkan ponselnya dan cahaya dari layar menerangi profilnya yang dingin. Jari-jarinya bergerak cepat di layar mengarah pada gadis tak sadarkan diri di ranjang dan dengan klik ringan sebuah foto diambil. Di layar lekuk tubuh gadis itu terungkap membentuk kontras yang tajam dengan wajahnya yang polos. Lu Xuan melihat foto itu tanpa ekspresi mengetuk layar dengan jarinya dan memanggil antarmuka sistem yang familiar. Menciptakan materi hitam dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak percaya bahwa kelinci putih kecil yang tampak tidak berbahaya ini bisa begitu bersih. Setiap orang memiliki sisi gelap dan rahasia yang tidak ingin diketahui orang lain. Terlebih lagi, dia memiliki saudara laki-laki yang sangat baik, menganalisis informasi orang yang menjadi target. Nama Chen Sue. Penampilan 95. Nilai kontrol 0. Pengukuran 795.978. Tinggi 165 cm. Berat 53 kg. Material hitam sedang dibuat. Prompt sistem terdengar di benak saya dan bilah progres perlahan naik. Lu Xuan menatap layar dengan cahaya aneh berkedip di matanya. Pembuatan material hitam selesai. Tukar dengan 5.000 yuan. Tukar dengan 1 voucher penukaran material hitam. Melihat harga tukar yang tinggi, Lu Xuan sedikit mengangkat alisnya. 5.000 yuan, ini bukan jumlah yang kecil. Anda harus tahu bahwa dia hanya menukar 1.500 yuan untuk materi hitam Chen Min sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa informasi negatif Chen Sue lebih berharga dan lebih eksplosif. Secercah rasa ingin tahu muncul di hatinya. Rahasia apa yang dimiliki gadis yang tampak polos ini sehingga bernilai 5.000 yuan? Saya memilih penukaran 5.000 yuan tanpa ragu-ragu. Antarmuka sistem berkedip dan ikon file PPT yang ditandai dengan materi hitam muncul di depan saya. Pikiran Lu Xuan bergerak sedikit dan dia mengklik dokumen itu. Penebusan berhasil. Ikon berkas PPT yang ditandai dengan materi gelap Chen Sue mengambang dengan Lu Xuan memusatkan perhatiannya dan mengeklik dokumen tersebut. Rincian materi gelap orang yang menjadi target, Chen Sue, dicurigai melakukan pembunuhan berencana dan menjebak orang lain dengan jahat. Deskripsi Rincin di sekolah menengah Chen Sue iri pada teman sekelasnya, Shen Ruxue, yang memiliki penampilan luar biasa dan nilai yang sangat baik. Selama perkemahan musim panas, dia memancing Shen Ruxue ke tempat terpencil di tepi danau dan mendorongnya ke danau ketika dia tidak memperhatikan, menyebabkan Shen Ruxue tenggelam. Setelah itu, Chen Sue menggunakan identitasnya sebagai saksi mata untuk memberikan kesaksian palsu dan dengan sengaja mengarahkan kesalahan kepada Wang Long, seorang teman sekelas laki-laki yang naksir Shen Ruxue, dengan mengklaim bahwa dia menyaksikan Wang Long melakukan kejahatan karena marah karena cintanya ditolak. Akhirnya, Wang Long dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dan masih menjalani hukumannya di penjara. Lu Xuan melihat kata-kata di layar dan pupil matanya tiba-tiba mengerut. Dia pikir itu perundungan di sekolah, kecurangan, atau beberapa hubungan tidak pantas dengan guru, tetapi dia tidak pernah menyangka itu adalah pembunuhan. Terlebih lagi, bukan hanya dia membunuh seseorang, dia juga menjebak orang lain atas kejahatan itu dan secara langsung mengirim teman sekelas pria yang tidak bersalah ke penjara. Ada beberapa halaman PPT di bagian bawah layar yang berisi tangkapan layar percakapan di mana Chen Sue memancing Shen Ruxue ke danau. Catatan obrolan menunjukkan bahwa Chen Sue meminta Shen Ruxue untuk pergi ke danau untuk melihat pemandangan. Nada bicaranya manis dan alami dan tidak ada niat jahat sama sekali. Halaman berikutnya menunjukkan foto buram yang tampaknya diambil dengan ponsel seorang gadis berpakaian seragam perkemahan musim panas, membelakangi kamera, menjulurkan tangan dan mendorong gadis lain ke dalam air. Meskipun gambarnya tidak jelas, postur dan sudut orang yang mendorong, serta lingkungan sekitarnya, konsisten dengan deskripsi dalam teks. Halaman terakhir adalah tangkapan layar catatan persidangan pengadilan yang dengan jelas tertulis kesaksian yang diberikan oleh Chen Sue sebagai saksi yang dengan tegas mengidentifikasi Wang Long sebagai pembunuh. Jantung Lu Xuan berdegup kencang beberapa kali bukan karena takut tetapi karena terkejut dan kegembiraan yang tak terlukiskan. Oh, sial. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengumpat dalam hatinya. Apa-apaan yang sedang terjadi? Gadis yang berbaring di ranjang di depanku yang tampak begitu polos dan suci seperti bunga putih kecil ternyata adalah seorang pembunuh. Dia adalah seorang pembunuh dengan rencana yang sangat dalam dan metode yang sangat kejam. Mendorong seseorang ke danau dan menenggelamkannya karena Anda iri dengan ketampanan teman sekelas Anda. Betapa bengkoknya mentalitas ini. Akan baik-baik saja jika mereka hanya mengesampingkannya, tetapi mereka bisa dengan tenang menyalahkan orang lain dan mengirim orang yang tidak bersalah ke penjara selama 15 tahun. Ini bukan kelinci putih kecil, ini hanyalah serigala berbulu domba. Tidak, bahkan serigala pun tidak begitu ganas.
Lu Xuan melihat bukti di layar, lalu melihat Chen Sui yang tidak sadarkan diri di tempat tidur, dan merasa itu tidak masuk akal. Bukankah kontrasnya terlalu besar? Awalnya dia berpikir bahwa Chen Sui hanyalah alat yang digunakan oleh kakaknya seorang korban yang tidak bersalah. Aku bahkan berpikir tentang apakah aku harus sedikit lebih lembut terhadapnya, lagi pula dia terlihat sangat tidak bersalah. Sekarang sepertinya dialah orang bodoh yang hampir dibutakan oleh penampilan. Dibandingkan dengan dia, Chen Min hanyalah anak TK. Chen Min paling banter adalah sampah dengan moral bejat yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat, tetapi Chen Sui adalah seorang pembunuh sungguhan. Dan itu adalah pembunuhan. Jangan menilai buku dari sampulnya, Lu Xuan bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap Chen Sui dengan mata yang rumit. Dulu dia berpikir bahwa Chen Min cukup kejam, demi masa depannya sendiri, dia benar-benar bisa mengirim saudara perempuannya kepadanya secara pribadi. Sekarang tampaknya pasangan saudara dan saudari ini, yang satu egois dan pengecut hingga ekstrim, dan yang lainnya jahat dan kejam sampai ke inti, mereka benar-benar seperti keluarga. Pikirannya tanpa sadar memunculkan bayangan Chen Min dalam keadaan menyedihkan berlutut di tanah memohon belas kasihan dan kata-katanya yang berulang-ulang Suer sangat masuk akal, dia pasti akan memahami kesulitanku di masa depan. Seorang saudara yang dapat melemparkan saudara perempuannya sendiri ke dalam lubang api demi masa depannya dan seorang saudara perempuan yang dapat membunuh dan menjebak orang lain karena cemburu. Kakak dan adik ini sangat cocok. Lu Xuan tidak bisa menahan tawa dan tawanya terdengar sedikit tiba-tiba di ruangan yang sunyi. Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Awalnya dia hanya ingin menggunakan Chen Sui untuk mengendalikan Chen Min dan membalas dendam pada saudara kandung itu. Sekarang tampaknya Chen Sui sendiri adalah gudang besar materi hitam yang cukup baginya untuk sepenuhnya mengendalikan keluarga Chen. Skandal Chen Min paling banter akan merusak reputasinya atau bahkan mengirimnya ke penjara seumur hidup. Tetapi jika skandal Chen Sui terungkap, dia akan menghadapi hukuman mati. Bahkan jika hukuman mati tidak dapat dijatuhkan, hukuman penjara seumur hidup tidak bisa dihindari. Selain itu, keluarga Chen pasti telah membayar harga yang sangat besar untuk menutupi masalah ini dan bahkan lebih banyak orang mungkin terlibat. Sekarang seluruh keluarga Chen akan berada di bawah kendalinya. Lu Xuan merasa darah di tubuhnya mendidih dan perasaan mengendalikan segalanya melonjak ke seluruh tubuhnya. Dia menatap Chen Sui yang terbaring tidak sadarkan diri di ranjang. Ketidakpedulian awal di matanya telah hilang dan ada sedikit hiburan dan perhitungan di matanya. Dia membungkuk, mengulurkan tangannya, dan dengan lembut membelai pipi Chen Sui yang halus. Wajah ini, yang terlihat begitu murni dan polos, menyimpan rahasia gelap. Kakak Sue, Lu Xuan berbisik dengan nada jahat dalam suaranya, kamu benar-benar memberiku kejutan besar. Rencana awalnya hanya untuk membalas dendam pada Chen Min dan membuatnya merasa dipermalukan. Adapun Chen Sui, dia tidak berpikir untuk melakukan apapun padanya. Paling banter, dia akan menggunakannya untuk mengancam Chen Min. Tapi sekarang semuanya benar-benar berbeda. Seorang pembunuh iblis yang dengan tenang menjebak orang-orang tak bersalah terbaring di sini atas belas kasihannya. Pikiran jahat di hatinya tumbuh seperti ilalang. Lu Xuan berdiri tegak berjalan ke tempat tidur dan menatap Chen Sui. Bab 14 Lu Xuan kau bajingan. Pembunuhan dijebak 15 tahun di penjara TSK, kau tidak bisa menilai seseorang dari penampilannya. Awalnya, dia berpikir bahwa Chen Min si pengecut adalah orang terburuk di dunia. Dia bisa mengirim adiknya secara pribadi untuk melindungi dirinya sendiri, yang sungguh merupakan titik Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa adiknya yang terlihat sebersih bunga lotus putih sebenarnya kejam dan tanpa ampun, serta memiliki tingkat keterampilan yang sangat tinggi. Dia menyamar sebagai orang yang paling murni dan tidak bersalah, tetapi melakukan hal-hal yang paling tidak bermoral dan membuat semua orang tidak tahu apa-apa. Sangat seru sekali. Lu Xuan meletakkan ponselnya dan melihat kembali gadis yang masih tidak sadarkan diri di ranjang. Di bawah cahaya, wajah bayi yang lembut itu memiliki rona merah yang sakit-sakitan dan bulu mata yang lentik bergetar sedikit seperti sayap kupu-kupu yang ketakutan. Pada saat ini wajah ini benar-benar memancarkan semacam pesona aneh dan terdistorsi. Kemurnian dan kejahatan, malaikat dan iblis, kualitas kontradiktif seperti itu dapat digabungkan dengan sempurna dalam orang yang sama. Sedikit rasa kasihan yang dirasakan sebelumnya karena dia merasa bahwa pihak lain tidak bersalah dan hanya dijebak oleh saudara lakinya yang seperti binatang buas menghilang dalam sekejap tanpa jejak sedikit pun. Jangan menolak hadiah yang datang ke pintumu. Terlebih lagi ini adalah kecantikan kalajengking berbisa yang sangat tersembunyi, tanaman karnivora yang mekar di tepi neraka. Lu Xuan berjalan ke tempat tidur dan menatapnya. Dia bukanlah tipe Liu Xiaohui yang bisa tetap tenang bahkan ketika seorang wanita cantik mempersembahkan dirinya kepadanya. Terutama setelah dia mengetahui rahasia mengejutkan pihak lain, emosi kuat bercampur dengan keinginan untuk menaklukkan, balas dendam, dan kendali penuh atas segalanya melonjak di dadanya seperti magma. Dia membungkuk dengan lembut, mengangkat dagu runcing gadis itu dengan jari-jarinya yang ramping, merasakan kehangatan lembut kulitnya dengan ujung jarinya, tetapi matanya sedingin bilah beracun. Dia melepas pakaiannya dengan cepat dan tanpa ragu-ragu. Kecantikan murni yang diimpikan dan diinginkan oleh banyak pria di departemen keuangan.
Sekarang aku hanyalah sepotong daging di talenannya yang siap disembelih olehnya. Apa yang dia inginkan bukanlah kesenangan seksual sederhana, tetapi kendali penuh dan penghancuran dari tubuh hingga jiwa. Dia ingin membuat saudara dan saudari yang egois dan jahat ini mengerti siapa dewa yang dapat mendominasi takdir mereka mulai sekarang. 1 jam kemudian. Air panas mengalir dari atas kepalanya membasahi tubuhnya. Prompt sistem terdengar di benakku pada saat yang tepat. Nilai kontrol saat ini 10.100. Poin bonus 50. Benar saja, dalam keadaan koma efeknya sangat berkurang dan hanya nilai kontrol dari insting tubuh yang meningkat. Tapi tidak masalah, tingkat kontrol ini hanyalah hidangan pembuka. Pertunjukan yang sebenarnya baru saja dimulai. Kesadaranku seolah tenggelam ke dasar air berlumpur dan lengket, berjuang keras untuk mengapung. Kepalaku sakit dan kelopak mataku terasa berat seolah-olah diisi dengan timah dan merkuri. Chen Sui berjuang membuka matanya sedikit dan cahaya redup membuat matanya sakit. Di mana ini sebuah lampu kristal mewah tergantung dari langit-langit memantulkan halo kabur dan udara dipenuhi dengan aroma aneh yang menjadi ciri khas sebuah hotel. Fragmen-fragmen ingatan mulai tersusun secara kacau. Pemandangan malam yang mempesona dari restoran berputar wajah menyakitkan dari saudaranya Chen Min dan senior Lu Xuan dengan senyum cerah dan sopan santun yang lembut. Oh, dan gelas anggur merah itu dia sepertinya hanya menyesap sedikit dan kemudian dia merasa pusing dan lalu apa yang terjadi selanjutnya dia sama sekali tidak ingat apapun. Aku merasakan gelombang rasa sakit yang tak terlukiskan di sekujur tubuhku seolah-olah celah di antara tulang-tulangku dipenuhi dengan pecahan kaca dan gerakan sedikit pun menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Dia tanpa sadar menggerakkan kakinya dan rasa sakit yang tajam langsung datang membuatnya terkesiap. His. Rasa sakit yang parah langsung menjernihkan sebagian besar pikiran kacaunya. Ini bukan asrama dia dan juga bukan rumah sakit, ini jelas kamar hotel. Pada saat ini terdengar bunyi klik kecil dan pintu kamar mandi tidak jauh dari sana didorong terbuka. Sosok tinggi dan lurus berjalan keluar dari kabut. Dia bertelanjang dada hanya dengan handuk mandi putih yang dililitkan secara longgar di pinggangnya. Tetesan air mengalir di sepanjang dada dan otot perutnya yang terbentuk dengan baik. Dia tenggelam di tepi handuk mandi memancarkan panas lembab dari mandi yang baru selesai dan aroma hormon pria yang sangat agresif. Itu Lu Xuan. Pupil Chen Sui tiba-tiba mengecil dan otaknya seolah kosong dalam sekejap meninggalkan kekosongan. Dia tiba-tiba menundukkan kepalanya dan melihat spray sutra yang acak-acakan di tubuhnya dan tubuh telanjang yang tertutup tanda-tanda ambigu di bawah spray. Dan warna merah gelap yang menyilaukan di spray seperti bukti kejahatan. Apa yang terjadi sudah jelas dengan sendirinya. Topeng ekspresi manis dan polos yang menyedihkan yang dia pertahankan dengan hati-hati pada hari biasa hancur pada saat ini mengungkapkan ketakutan paling primitif dan amarah yang mengamuk di bawahnya. Lu Xuan, dia berteriak dengan suara serak dan tidak menyenangkan karena amarah dan ketakutan yang ekstrim. Kau bajingan, apa yang kau lakukan padaku? Seperti seekor singa betina yang wilayahnya diinvasi, dia tiba-tiba meraih selimut dan membungkus tubuhnya yang gemetar erat-erat. Matanya yang semula jernih dan cerah kini memerah karena kesesakan dan dia menatap pria yang dengan santai menyeka rambutnya yang basah. Kau binatang buas, aku akan menelepon polisi, aku akan menuntutmu, aku juga akan memberitahu kakakku. Dia tidak akan pernah melepaskanmu, tidak akan Lu Xuan berhenti saat menyeka rambutnya, mengangkat kelopak matanya, dan meliriknya. Sorot matanya tenang bahkan sedikit menggoda seolah-olah dia sedang melihat badut yang membuat masalah tanpa alasan. Dia berjalan ke sofa tunggal di sisi lain ruangan, duduk menyilangkan kakinya perlahan dan memasang senyum sinis yang kentara di bibirnya. Panggil polisi, beritahu Chen Min. Dia mencibir dan tawanya terdengar sangat kasar di ruangan yang sunyi. Kakak Chen Sui, apakah kamu masih tidur? Apakah otakmu sudah terbakar alkohol? Apa kamu pikir tanpa saudara baikmu mengangguk dan membungkuk dan secara pribadi mengirimmu kepadaku, aku bisa membawamu ke sini dengan begitu lancar? Mustahil, Chen Sui membalas dengan kasar. Wajahnya langsung pucat seperti kertas. Tubuhnya bergoyang dan dia hampir jatuh dari tempat tidur. Kau bicara omong kosong, kakakku tidak akan pernah melakukan ini padaku. Sama sekali tidak. Dia buru-buru mengangkat sudut selimut dan mencari ponselnya. Dia ingin segera menghubungi kakaknya dan membongkar kebohongan iblis ini. Lu Xuan merasa sedikit lucu melihatnya meraba-raba di tempat tidur seperti lalat tanpa kepala. Dia mengeluarkan ponselnya dari saku, menggesekkan jarinya di layar 2 kali, lalu mengangkat tangannya dan melemparkan ponsel itu ke kasur yang empuk dengan bunyi gedebuk. Ini, tidak usah dicari lagi. Gunakan milikku, kamu bisa langsung menelepon polisi. Bab 15 Chen Sui, mulai sekarang kamu akan menjadi anjingku. Chen Sui tertegun oleh tindakan tiba-tibanya dan tanpa sadar menunduk. Layar ponsel masih menyala tetapi yang ditampilkan bukanlah antarmuka panggilan tetapi sebuah foto.
Latar belakang foto itu adalah tempat tidur yang berantakan ini dan protagonis foto itu adalah dirinya sendiri. Pakaiannya acak-acakan, matanya kabur, dan wajahnya memerah tidak normal. Ini jelas diambil secara diam-diam ketika dia tidak sadarkan diri. Kamu Chen Sui sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar dan jari-jarinya tanpa terkendali ingin mengklik tombol hapus. Lupakan saja suara dingin Lu Xuan terdengar dengan nada menggoda seperti kucing dan tikus. Setidaknya aku punya 80 foto cadangan berkualitas seperti ini di ponselku. Apa kau mau menghapusnya, atau kau mau menghancurkan ponselmu? Silakan saja, kalau rusak, itu salahku. Aku punya banyak ponsel dan cadangan. Jari-jari Chen Sui membeku di udara. Ponsel yang tampak tipis dan ringan itu terasa seberat 1000 pon, membuatnya sulit bernapas. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap pria santai di sofa. Wajah yang dulu membuatnya merasa cerah, tampan, dan bahkan sedikit membuat jantungnya berdebar. Saat ini di matanya garis-garis wajah itu dingin dan keras, matanya jahat, dan senyum tipis di sudut mulutnya lebih mengerikan dan menakutkan daripada roh-roh jahat di neraka. Pria ini adalah iblis-iblis sepenuhnya. Apa, kamu kehabisan kata-kata? Lu Xuan menatap wajahnya yang bingung dan pucat dan merasa bahwa waktunya tidak tepat. Dia berdiri dan berjalan santai ke tempat tidur, menatap gadis yang meringkuk di dalam selimut, matanya penuh dengan hiburan dan kedengkian yang tidak terselubung. Bukankah kamu tadi sangat bersemangat? Kamu ingin menelepon polisi dan meminta dukungan saudaramu? Kenapa kamu tidak melanjutkan? Teleponnya ada di dekatmu, telepon. Chen Sui menggigit bibir bawahnya begitu keras hingga gigi putihnya hampir membuat bibir lembutnya berdarah. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Lu Xuan dengan galak, matanya dipenuhi dengan kebencian yang mendalam serta ketakutan dan keputusasaan yang lebih dalam. Dia tahu bahwa dengan foto ini dia tidak akan berani menelepon polisi. Begitu kebenaran terungkap, dia, si cantik Departemen Keuangan, Dewi Suci di mata banyak orang, akan segera menjadi sampah yang dibenci semua orang dan reputasinya akan hancur. Apakah kamu merasa dirugikan? Apakah kamu merasa marah? Apakah kamu merasa dikhianati oleh seluruh... Lu Xuan sepertinya bisa membaca pikirannya. Dia mencondongkan tubuh lagi, wajahnya hampir menyentuh wajahnya, dan napas hangatnya menyembur ke kulitnya yang dingin. Suara itu sangat pelan dengan dingin yang menyeramkan. Jangan tidak sabar, suster. Aku punya sesuatu yang lebih menarik di sini. Apakah kamu ingin memperluas wawasanmu? Dia mengambil telepon yang telah dibuang Chen Sui, mengusap layar dengan cepat beberapa kali dengan jari-jarinya yang lentik, memanggil berkas lain, dan kemudian memutar layar kembali ke Chen Sui. Kali ini, yang ditampilkan di layar bukan lagi foto memalukan, tetapi berkas PPT yang dibuat dengan baik. Judul dokumen itu ditulis dengan huruf tebal. Black Material Chen Sui. Jantung Chen Sui berdegup kencang dan firasat buruk yang luar biasa hampir membuatnya sesak napas. Matanya tertuju pada layar dan ketika dia melihat nama gadis lain yang familiar namun menakutkan muncul di PPT Sen Ruxue. Dan kata-kata berikut adalah, perkemahan musim panas, tepi danau, terjatuh ke air, tenggelam, saksi mata, kesaksian palsu, Wang Long, penganiayaan yang disengaja, hukuman penjara tetap 15 tahun. Kata-kata yang terkubur dalam di memorinya dan sering membangunkannya di tengah malam itu seperti besi membara yang membakar retina dengan ganas dan membakar jiwanya begitu keras hingga bergetar. Tidak mungkin ini palsu benar-benar palsu dari mana Anda mendapatkan hal-hal ini Anda memalsukannya. Chen Sui berteriak dan wajahnya menjadi pucat seperti kertas dalam sekejap dan jejak terakhir warna darah memudar sepenuhnya. Dia melompat dari tempat tidur seolah-olah dia gila mengulurkan tangannya yang gemetar dan mencoba merebut telepon dan menghancurkan sepenuhnya bukti kejahatan. Namun pergelangan tangannya dengan mudah digenggam oleh jari-jari Lu Xuan yang seperti baja dan dia tidak bisa bergerak. Palsu. Lu Xuan mengangkat alisnya, senyum di wajahnya menjadi lebih dingin, dan matanya setajam pisau, seolah-olah bisa menembus semua penyamarannya. Sen Ruxue, teman sekelasmu di tahun pertama sekolah menengah, lebih cantik darimu, nilainya lebih baik darimu, dan latar belakang keluarganya lebih baik darimu. Dia lebih unggul darimu dalam segala hal, jadi kamu menyimpan dendam padanya dan mendorongnya saat tidak ada orang di sekitar danau selama perkemahan musim panas, kan? Wang Long, pria malang yang naksir Sen Ruxue dan menulis surat cinta kepadamu, juga berada di dekat sana pada saat itu. Hanya karena beberapa kesaksian, tidak sengaja, yang hanya kamu saksikan secara langsung ditambah bukti, yang tidak sengaja, kamu berikan setelahnya. Kamu langsung dianggap sebagai pembunuh yang membunuh karena kebencian dan nafsu dan kamu memikul kesalahan pembunuh sebenarnya selama 15 tahun. Dia masih makan roti kukus di penjara. Kakak Chen Sui, kamu benar-benar pandai menggunakan pisau pinjaman untuk membunuh seseorang dan menjebak seseorang. Bahkan aku harus mengagumimu. Suara Lu Xuan tidak keras dan bahkan terdengar agak kasual, tetapi itu benar-benar menghancurkan pertahanan psikologis terakhirnya. Dia melihat foto buram tapi samar-samar bisa dikenali siluet dirinya mendorong Sen Ruxue ke dalam air di layar ponselnya dan tangkapan layar catatan pengadilan hitam putih yang mencatat dia memutarbalikkan yang benar dan salah di pengadilan.
Otakku berdengung dan kosong dan semua kekuatan di tubuhku seolah-olah terkuras habis dalam sekejap. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Rahasia yang telah dia sembunyikan selama 3 tahun penuh ini menghabiskan upaya yang tak terhitung jumlahnya untuk menutupi dan berpikir tidak akan pernah diketahui. Chen Sui ambruk di tempat tidur dengan mata kosong. Semua perjuangannya, kemarahan, dan keengganannya berubah menjadi ketiadaan di hadapan kebenaran yang kejam ini. Hanya kedinginan dan keputusasaan tanpa akhir yang tersisa, seperti gelombang tergelap yang benar-benar menenggelamkannya. Lu Xuan mengagumi tatapannya yang ketakutan dan benar-benar ambruk dengan puas, dan perlahan mengambil kembali ponselnya. Sekarang dia menatapnya seolah-olah dia sedang melihat seekor semut yang terjepit titik vitalnya dan hanya bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Apa kamu masih ingin menelepon polisi? Apa kamu masih ingin pergi mencari saudara baikmu yang akan menjualmu demi masa depannya? Dia mengulurkan tangannya dan mencubit dagunya yang mulus lagi, memaksanya untuk mendongak dan menatap matanya yang tak berdasar penuh perhitungan dingin. Kemudian dia berkata kata demi kata seolah menjatuhkan hukuman padanya. Ingat mulai sekarang hidupmu, tubuhmu, reputasimu, semua yang kamu sayangi, bahkan rahasia pembunuhmu ada di tanganku. Kamu hanya bisa hidup jika aku membiarkanmu hidup. Kamu harus mati jika aku membiarkanmu mati. Aku membiarkanmu pergi ke timur tetapi kamu tidak bisa pergi ke barat. Aku membiarkanmu berlutut tetapi kamu tidak bisa berdiri. Apa kamu mengerti, adik pembunuhku? Bab 16 Dewi yang tinggi dan perkasa hanya seekor anjing. Di wajah Chen Sui yang tak bernyawa, sepasang mata yang seharusnya murni dan polos kini memiliki sedikit rasa dingin saat dia menatap Lu Xuan. Dia menarik napas dalam-dalam, suaranya serak tetapi dengan tekad untuk membakar semua jembatan. HMPH, Lu Xuan, jangan kira kau bisa mengendalikanku seperti ini. Yang terburuk yang bisa terjadi adalah kita berdua akan binasa bersama. Aku akan menelepon polisi sekarang dan menuntutmu atas pemerkosaan. Aku ingin melihat apakah polisi akan mempercayaimu, si pemerkosa, atau aku, si korban. Kata-kata ini diucapkan dengan kasar dan agak menyerupai ketegasan yang dia tunjukkan ketika menjebak Wang Long. Chen Sui tahu betul bahwa satu-satunya cara untuk bertahan hidup sekarang mungkin adalah dengan melawan balik. Dia bukan kelinci putih kecil yang polos seperti yang terlihat di permukaan. Kekejaman dalam tulangnya dibangkitkan ketika dia terpaksa berada dalam situasi putus asa. Ketika Lu Xuan mendengar ini, dia sama sekali tidak bingung. Malah, dia tampak seperti mendengar lelucon besar. Sudut mulutnya melengkung membentuk busur main-main, dan dia menggelengkan kepalanya sedikit. Panggil polisi, oh, menarik. Dia berjalan perlahan ke jendela, melihat lampu-lampu neon kota di luar, nadanya setenang seolah-olah dia sedang membahas cuaca bagus hari ini. Chen Sui, apakah kamu lupa bahwa PPT yang baru saja aku tunjukkan jauh lebih meyakinkan daripada tuduhan yang keluar dari wajah cantikmu itu? Dia berbalik, matanya setajam obor seolah bisa melihat menembus hati orang. Pikirkanlah, begitu rahasia mengejutkanmu tentang pembunuhan dan penjebakan yang disengaja, terungkap, akan jadi apa kamu? Si cantik dari Departemen Keuangan Universitas Yanqing, Dewi Suci di hati banyak anak laki-laki? Seekor tikus yang menyeberang jalan? Atau wanita jahat yang ingin dibunuh semua orang? Lu Xuan berhenti, mengagumi kekakuan sesaat di wajah Chen Sui dan terus perlahan menambahkan serangan. Saat itu, jangankan dikejar-kejar, aku khawatir bahkan asrama yang kamu tinggali sekarang akan dibanjiri telur busuk dan daun sayur busuk, kan? Oh ya, ada juga para pejuang keyboard di internet yang penuh dengan kebenaran. Mereka akan menggali seluruh silsilahmu dan membuatmu serta saudara tercintamu, Chen Min, berenang dalam ludah opini publik. Kamu bicara omong kosong. Suara Chen Sui sedikit bergetar dan matanya mulai berkedip. Dia bertahan, tidak ingin menunjukkan kelemahan di depan Lu Xuan. Apa aku bicara omong kosong? Lu Xuan mencibir, mengambil beberapa langkah lebih dekat, dan menatapnya dari atas. Kalau begitu, beritahu aku mengapa saudaramu yang baik, Chen Min, dengan begitu murah hati mengirimmu ke kamarku. Apa kau benar-benar berpikir itu hanya sakit perut? Dia melihatku memasukkan sesuatu ke dalam anggurmu dengan mata kepalanya sendiri dan dia bahkan tidak berani kentut. Tidak mungkin, kakakku. Dia apa? Lu Xuan menyela, nadanya mengandung sedikit rasa kasihan namun juga sedikit sarkasme. Demi masa depannya sendiri dan untuk mencegahku mengumumkan hobinya ke publik, dia bahkan menggunakanmu, saudara perempuannya sendiri, sebagai perisai tanpa ragu-ragu. Apakah menurutmu setelah kamu menelpon polisi orang seperti ini akan membantumu atau dia akan menjadi orang pertama yang berdiri dan mengungkap pembunuhanmu, menjauhkan diri darimu, dan memberikan bantuan kepadamu? Wajah Chen Sui berubah pucat seperti kertas dalam sekejap. Setiap kata yang diucapkan Lu Xuan seperti pisau tajam yang menusuk titik terlemahnya dengan akurat. Dia tahu lebih baik dari siapapun orang macam apa adiknya, Chen Min. Egois, pengecut, dan tidak kompeten, dia akan melakukan apa saja untuk dirinya sendiri. Dan suara Lu Xuan terngiang di telinganya seperti bisikan iblis. Apakah mereka akan menyinggung perasaanku dan menghancurkan putra tunggal mereka Chen Min demi dirimu putri mereka yang membunuh seseorang dan menghancurkan reputasi keluarga? Atau apakah mereka akan memilih untuk mengorbankanmu untuk menyelamatkan seluruh keluarga Chen dan masa depan Chen Min? Kamu apa yang kamu inginkan? Suara Chen Sui akhirnya mulai pecah tangisan tanpa ampun yang baru saja dipaksakan keluar dari dirinya dengan cepat runtuh di bawah kata-kata Lu Xuan yang menusuk hati.
Dia tahu bahwa setiap kata yang diucapkan Lu Xuan adalah kenyataan berdarah. Apa yang kuinginkan? Lu Xuan mengangkat alisnya, mengulurkan tangan dan mencubit dagunya yang runcing, memaksanya untuk menatapnya. Mata dalamnya berkilat dengan cahaya dingin tanpa jejak emosi. Ini sangat sederhana. Ada dua pilihan. Pertama, kau berusaha sekuat tenaga. Kau panggil polisi dan aku akan membongkar semua kebusukanmu ke publik dan menyeret saudaramu ke dalam masalah ini juga. Saat itu, kau akan dipermalukan dan kasus lama dari 3 tahun lalu akan dibuka kembali. Kau akan mendapatkan cukup waktu di penjara. Bagaimana dengan saudaramu? Dia kehilangan pekerjaannya dan masa depannya hancur. Dia bahkan mungkin harus masuk untuk menemanimu. Keluarga Chen Mu benar-benar tamat. Dia berhenti, menatap ketakutan yang terkumpul di mata Chen Sui, dan menekuk sudut bibirnya dengan puas dan melanjutkan. Kedua, tunduk padaku. Mulai sekarang jadilah anjingku. Lakukan apapun yang kusuruh. Aku akan menyimpan rahasia pembunuhanmu untukmu. Aku juga akan berurusan dengan saudaramu sebagaimana mestinya. Keluarga Chen Mu mungkin masih bisa bertahan hidup. Pilih masuk penjara atau pilih menyerah? Sudahkah kau mengambil keputusan, saudara perempuanku pembunuh? Lu Xuan bertanya dengan nada lembut. Nada bicara Lu Xuan lembut tetapi membawa rasa penindasan yang tidak bisa ditolak. Seluruh tubuh Chen Sui mulai bergetar hebat dan giginya bergemeletuk. Dia menatap Lu Xuan dengan mata indahnya yang dipenuhi dengan penghinaan, kemarahan, keengganan, dan ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Dia ingin melawan, berteriak, mencabik-cabik iblis di depannya menjadi berkeping-keping. Namun, dia tidak berani. Lu Xuan melihat pergulatan hebat di matanya dan tahu bahwa waktunya hampir tiba. Dia melepaskan cengkeramannya di dagunya dan perlahan-lahan membuka ikatan tali jubah mandinya. Ah, Chen Sui berteriak tanpa sadar menutupi matanya tiba-tiba dan menyusut ke sudut tempat tidur seperti rusa yang ketakutan. Apa yang kamu lakukan, berandal? Lu Xuan berjalan menuju ranjang besar selangkah demi selangkah dengan senyum jahat di wajahnya. Bajingan, kau tadi tertidur, sama sekali tidak menyenangkan. Sekarang kau sudah bangun, biarkan aku bermain lagi. Dia tidak menyelesaikan kata-katanya, tetapi ancamannya jelas. Dia membungkuk dengan kasar, menarik tangan Chen Sui yang menutupi matanya, dan memaksanya untuk menatapnya. Akan ada lebih banyak berandalan yang datang. 1 jam kemudian. Dalam pikiran Lu Xuan, perintah sistem terdengar lagi. Pertahanan psikologis target telah runtuh dan nilai kontrol telah meningkat. Nilai kontrol saat ini 50/100. Hadiah panduan pemula mengemudi drone. Poin hadiah 100. Sudut mulut Lu Xuan melengkung membentuk busur kepuasan. Bagus sekali, saya selangkah lebih dekat untuk sepenuhnya mengendalikan wanita ini. Dia berdiri dan melirik Chen Sui. Tidak ada belas kasihan di matanya, hanya perhitungan dingin. Dia mengambil ponselnya dan mengambil beberapa foto penampilan menyedihkan Chen Sui. Kemudian dia berjalan santai ke kamar mandi. Suara gemericik air terdengar. Chen Sui berbaring tak bergerak seolah dia telah kehilangan jiwanya. Harga dirinya, kebanggaannya, semua yang telah dia usahakan dengan susah payah dihancurkan dan diinjak-injak secara brutal oleh Lu Xuan malam itu. Mulai sekarang, hidupnya akan sepenuhnya dikendalikan oleh iblis ini. Dia, Chen Sui, primadona Universitas Yanqing, dewi yang dulunya tinggi dan perkasa, sekarang tidak lebih dari seekor anjing milik Lu Xuan. Seekor anjing yang mengibas-ngibaskan ekornya dan memohon belas kasihan di bawah belas kasihan orang lain. Air mata penghinaan diam-diam meluncur turun dari rongga matanya yang kosong membasahi sarung bantal. Bab 17 Apa yang telah dilakukan pada si cantik di sekolah. Setelah mandi, Lu Xuan melirik jam di dinding. Saat itu pukul 9:30 malam. Zhang Yining mungkin akan segera tiba. Pandangannya beralih ke tempat tidur, lebih tepatnya ke sosok yang meringkuk di karpet di samping tempat tidur, bahunya sedikit berkedut. Rambut hitam Chen Sui menempel berantakan di pipi dan lehernya yang berkeringat. Dia tampak sangat menyedihkan. Jika itu orang lain, mereka mungkin sudah lama merasa kasihan padanya. Sayangnya, Lu Xuan bukanlah orang biasa. Senyum main-main muncul di bibirnya dan sebuah pikiran melintas di benaknya seperti seorang anak kecil yang menemukan mainan baru. TSK, tanahnya dingin, jangan sampai masuk angin. Lu Xuan berjalan perlahan, duduk di kursi sofa tunggal di tengah ruangan, dan menepuk pahanya. Suaranya tidak keras, tetapi terdengar jelas oleh Chen Sui. Kakak Sui, kemarilah. Tubuh Chen Sui menegang dan dia perlahan mengangkat kepalanya. Matanya yang merah dan bengkak dipenuhi kebingungan dan ketakutan yang masih ada. Suaranya serak dan sengau, dan dia jelas tidak mengerti apa maksud Lu Xuan. Lu Xuan bersandar santai di sofa, menunjuk ke kakinya, lalu menunjuk ke arahnya, dan tersenyum lebih bermakna, aku bilang, kemarilah, dan duduk di sini. Wajah Chen Sui tiba-tiba berubah dari pucat menjadi merah, dan kemudian dari merah menjadi pucat. Dia bukan gadis kecil yang bodoh. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti tatapan jahat Lu Xuan? Rasa malu, amarah, penghinaan, segala macam emosi melonjak di dalam hatinya, tetapi pada akhirnya semua berubah menjadi rasa tidak berdaya yang mendalam. Dia tahu bahwa dia tidak punya ruang untuk menolak. Apa, kamu masih ingin aku memperlakukanmu? Lu Xuan mengangkat alisnya dengan nada tidak sabar. Chen Sui menggigit bibir bawahnya, giginya hampir membuatnya berdarah.
Dia berjuang untuk bangun dari karpet. Setiap kali dia bergerak, tubuhnya merasakan sakit yang mencabik-cabik yang membuatnya terengah-engah. Dia berpegangan pada tepi tempat tidur, berjalan terlatih-tatih, dan mengambil langkah berat menuju Lu Xuan. Beberapa langkah pendek itu terasa seperti satu abad. Akhirnya dia berdiri di depan Lu Xuan, menundukkan kepalanya, dan tidak berani menatap matanya. Lu Xuan mengulurkan tangannya dan dengan lembut menarik Chen Sui yang berseru. Setengah jam kemudian. Suami. Dia berjuang untuk mengeluarkan beberapa kata, suaranya setipis nyamuk dengan nada menangis dan jejak ketergantungan yang bahkan tidak dia sadari. Di internet mereka bilang bahwa hanya ada sapi yang mati karena kelelahan, tetapi tidak ada tanah yang dibajak sampai mati. Itu semua bohong. Setelah dia selesai berbicara, dia tertegun sejenak. Bagaimana bisa dia mengucapkan kata-kata seperti itu saat ini? Kedengarannya seperti dia bertingkah genit tetapi juga seperti dia mengeluh. Lu Xuan menatapnya, matanya dipenuhi sedikit godaan dan keinginan untuk menaklukkan yang tidak disembunyikan. Dia mengulurkan kakinya dan dengan lembut mengaitkan dagu Chen Sui dengan jari-jari kakinya seolah-olah dia sedang menggoda hewan peliharaan. Haha bodoh kecil, itu tergantung sapi siapa dan tanah siapa yang dibajak. Dia terkekeh asalkan kamu bersikap baik, akan ada lebih banyak trik baru yang menunggu untuk kamu lihat di masa depan. Tubuh Chen Sui gemetar tanpa sadar ketika mendengar ini, tetapi dia memaksakan senyum menyanjung di wajahnya dan berkata dengan suara patah-patah, aku tentu saja akan mendengarkan suamiku. Mulai sekarang aku akan mendengarkanmu dalam segala hal. Ketika kamu tinggal di bawah atap seseorang, kamu harus menundukkan kepala. Terlebih lagi, iblis ini lebih berkuasa darinya. Lu Xuan mengangguk puas seolah-olah dia menikmati kepatuhan rendah hatinya saat ini. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata dengan sedikit nada geli yang buruk, katakan padaku, seperti apa ekspresi para pria di departemen keuanganmu yang memujamu seperti dewi jika mereka melihatmu seperti ini. Hati Chen Sui tiba-tiba menegang dan darah mengalir dari wajahnya. Kurasa air liurmu bisa mengalir sejauh 2 mil. Lu Xuan mendecakkan lidahnya 2 kali, tidak berusaha menyembunyikan kedengkiannya. Mereka tidak pernah bisa membayangkan dalam mimpi mereka bahwa kecantikan murni dan polos yang telah mereka pikirkan siang dan malam adalah saudara perempuan Suer yang murni dan polos. Saat ini itu hanya pengait kecilku yang penurut Lu Xuan kan? Oh suamiku. Chen Sui menundukkan kepalanya merasa sangat malu dan marah, tetapi dia tidak berani membantah dan hanya bisa menutupinya dengan suara penuh air mata. Youyu hanya tahu cara mengolok-olokku. Hahaha. Lu Xuan tertawa terbahak-bahak dan tawanya bergema di suite presiden yang sangat besar itu. Bagaimana mungkin mereka tahu bahwa dewi mereka hanya akan mengibas-ngibaskan ekornya padaku sekarang? Tubuh Chen Sui bergetar dan setelah beberapa detik dia mengangkat kepalanya dan menatap Lu Xuan dengan tatapan rumit. Suamiku benar, aku selalu mendengarkannya, aku akan melakukan apapun yang kau suruh. Aku adalah apapun yang dikatakan suamiku dan semua yang kumiliki adalah milik suamiku. Mata Chen Sui tertarik dan dia menatap Lu Xuan dengan cara yang menawan. Saat ini apapun yang dikatakan Lu Xuan adalah kebenaran. Lu Xuan adalah surganya Chen Sui. Suer sangat baik. Lu Xuan mencondongkan tubuh dan menepuk pipinya dengan sedikit nada penghargaan seolah-olah dia sedang mengagumi mahakaryanya sendiri. Ini baru hari pertama dan saya sudah melatih wanita cantik terkenal dari departemen keuangan hingga level ini. Bahkan saya sendiri sedikit kagum pada diri sendiri. Pada saat ini, suara perintah sistem terdengar di benak Lu Xuan. Terdeteksi bahwa garis pertahanan psikologis target orang telah benar-benar runtuh dan nilai kontrolnya penuh. Nilai kontrol saat ini 100.100. Selamat kepada host karena telah mengendalikan orang yang menjadi target dengan sempurna untuk pertama kalinya, poin hadiah 399 poin. Hadiah keterampilan khusus Master Ginekologi sekilas tentang caranya. Kebugaran fisik host sedikit meningkat, kebugaran fisik 80-82. Brengsek. Lu Xuan tidak bisa menahan diri untuk bersumpah dalam hatinya. Nilai kontrol sudah penuh, yang sesuai dengan ekspektasinya. Bagaimanapun juga, Chen Sui telah dipermainkan sepenuhnya olehnya. Hadiah sebesar 200 poin lumayan. Kebugaran fisikku benar-benar meningkat 2 poin, yang merupakan kejutan yang menyenangkan. Tapi apa-apaan ahli ginekologi ini? Apakah sistem mendorong saya untuk berkembang ke arah menjadi teman wanita? Atau apakah sistem berpikir bahwa saya sibuk dengan bisnis dan membutuhkan beberapa keterampilan profesional untuk menghindari kebakaran di halaman belakang? Sudut mulut Lu Xuan berkedut dan dia merasa sedikit geli. Namun memiliki keterampilan lebih baik daripada tidak memiliki sama sekali. Mungkin ini akan berguna di masa depan. Poin apa gunanya poin Lu Xuan bergumam pada dirinya sendiri, kesadarannya tenggelam ke dalam sistem. Benar saja, pada panel sistem selain panel karakter dan pembuatan material hitam yang sudah ada sebelumnya, ada 2 ikon baru. Salah satunya adalah manajemen keterampilan. Setelah mengkliknya, Anda dapat melihat panduan pemula Sanda, panduan pemula mengemudi drone, dan panduan pemula Master Ginekologi yang baru saja diperolehnya. Ikon lainnya adalah keranjang belanja berkilauan dengan tulisan malpoin di bawahnya.
Mata Lu Xuan berbinar dan dia menjadi tertarik. Bab 18 Malpoint Universal. Pikiran Lu Xuan bergerak, kesadarannya tenggelam ke dalam sistem dan dia mengklik ikon keranjang belanja yang bersinar, Malpoint. Detik berikutnya, daftar produk yang mempesona terbentang di depan matanya, hampir membutakan mata anjing titaniumnya. GATX 105 Strike Gundam bepergian di luar angkasa senjata berteknologi tinggi yang mendominasi alam semesta nilai 99.999.999 poin. Mulut Lu Xuan berkedut. Strike Gundam. Apakah dia berencana mengendarainya ke pertemuan olahraga sekolah atau untuk menyatukan dunia? Dengan poin yang baru saja dia dapatkan, dia bahkan tidak mampu membeli satu bagian pun. Kapal induk bertenaga nuklir kelas Aegis Ares mendominasi lautan, penguasa laut yang tak tertandingi nilai 99.999.999 poin. Puff, Lu Xuan hampir memuntahkan darah. Kapal induk, apakah sistem ini serius? Untuk apa dia membutuhkan benda ini? Menggoreng ikan di danau tanpa nama di sekolah? Atau lain kali Chen Min berani pamer lagi, tinggal berkendara ke bawah rumahnya dan biarkan dia merasakan apa arti prestise yang sebenarnya. Pedang bulan sabit naga hijau milik Guan Sheng Master memotong duri dan semak belukar dengan aura yang mendominasi dari seorang suci bela diri nilai 19.999.999 poin. Ini cukup menarik, tetapi harganya masih terlalu mahal. Dengan poin yang dia miliki sekarang, dia mungkin bahkan tidak bisa menyentuh embai merah di gagangnya. 3 Transformer membawa kekuatan cahaya berubah menjadi raksasa cahaya untuk melindungi kedamaian alam semesta nilai 9.999.999.999 poin. Lu Xuan. Dia diam-diam menundukkan matanya dan melewatkan hal-hal keterlaluan ini. Ada banyak barang mewah dan berkelas di mal sistem ini, tetapi dia tidak mampu membelinya saat ini. Untungnya ada beberapa hal yang sederhana di bawah. Mobil sport Aston Martin 177 kombinasi sempurna antara kecepatan dan keindahan yang wajib dimiliki untuk menjemput gadis-gadis M dan bepergian. Nilai 2.999 poin. Ini mungkin terjadi, mata Lu Xuan berbinar. Meskipun dia hanya memiliki lebih dari 400 poin sekarang, sepertinya itu tidak mustahil jika dia bekerja keras. Jika kamu mengendarai benda ini di sekitar kampus, kamu pasti akan menarik banyak perhatian. Apartemen besar di Jalan Lingkar kedua Yanjing adalah simbol status, standar untuk kaum urban elit. Nilai 2.999 poin. Rumah, ini lebih praktis. Rumah lebih baik dari tempat lain manapun, terutama di Yanjing, tempat setiap inci tanah sangat berharga. Kerah iblis, kenakan dan target akan benar-benar diperbudak dan patuh kepada Anda. Hidup dan mati ada di tangan Anda. Nilai 99.999 poin. Ketika Lu Xuan melihat ini, matanya sedikit menyipit. Benda ini agak menarik. Namun, untuk harganya, mari kita tunggu dan lihat saja dulu. Ramuan sprint kapan saja di mana saja lepaskan potensi Anda dan sprint bertarung melarikan diri atau Anda tahu nilai 199 poin. Hei Lu Xuan terkekeh dengan makna ambigu ramuan ini memiliki berbagai macam kegunaan. Tiran otot mahua kecil setelah dikonsumsi dapat sedikit meningkatkan kebugaran fisik sebesar 0,1 nilai 1999 poin. Meningkatkan kebugaran fisik secara permanen. Ini bagus. Sayangnya, terlalu mahal dan efektivitas biayanya tidak secepat meningkatkan nilai kontrol secara langsung. Air kecantikan, setelah digunakan, dapat sedikit meningkatkan penampilan Anda sebesar 0,1 poin nilai 9.999. Lu Xuan menyentuh wajahnya dan berkata, baiklah, belum perlu untuk saat ini. Esens anti penuaan mengunci penampilan puncak pengguna selama 10 tahun. Nilai 3.999 poin. Ini bisa digunakan oleh wanita saya di masa depan. Beberapa sosok terlintas di benak Lu Xuan. Akhirnya dia melihat sesuatu yang sederhana tetapi itu membuat matanya berbinar. 10.000 yuan uang tunai uang biasa untuk menyelesaikan kebutuhan mendesak nilai 1 poin batas pembelian harian 010. 1 poin dapat ditukar dengan 10.000 yuan Anda dapat menukarnya 10 kali sehari yaitu 100.000 yuan. Lu Xuan tidak ragu dan menariknya hingga maksimal. Tukar dengan 10 bagian dari 10.000 yuan tunai. 10 lembar saham senilai 10.000 yuan berhasil ditukarkan menghabiskan 10 poin sisa poin saat ini 459 poin. Hampir seketika aplikasi mobile banking Lu Xuan menerima 10 notifikasi deposit masing-masing sebesar 10.000 yuan melihat deretan angka 0 tersebut, dia menarik napas dalam-dalam. 100.000 yuan. Bagi beberapa orang kaya generasi kedua, ini mungkin hanya uang saku sebulan, bahkan tidak cukup untuk membeli sebuah tas. Tetapi bagi Lu Xuan yang kantongnya lebih bersih dari wajahnya setelah Zhongsheng, kelahiran kembali, ini tidak diragukan lagi adalah sejumlah uang yang sangat besar. Dia teringat kembali ke kehidupan sebelumnya ketika dia linglung tidak mencapai apa-apa dan hanya tahu bagaimana bergantung pada orang tuanya untuk dukungan. Akhirnya dia bunuh diri dengan melompat dari gedung.
Setiap kali aku memikirkannya, wajahku menjadi panas. Orang itu sangat sia-sia. Dalam kehidupan ini, dia tidak akan pernah membuat kesalahan yang sama lagi. Dia ingin menjadi yang terbaik dan menginjak-injak semua orang yang telah meremehkannya dan menginjak-injaknya. 100.000 yuan ini hanyalah permulaan. Dia merasakan saldo besar di kartu banknya dan keinginan untuk mengendalikan segalanya di hatinya menjadi semakin kuat. Uang kekuasaan wanita, dia menginginkan mereka semua. Saat Lu Xuan sedang membayangkan masa depan, bel pintu berdering dengan suara dingdong. Siapa yang akan datang selarut ini? Mungkinkah itu layanan hotel? Lu Xuan berjalan ke pintu dan melihat keluar melalui lubang intip. Ada sosok berdiri di pintu, terbungkus rapat dalam jaket tahan angin berwarna karamel yang hanya memperlihatkan wajah yang sedikit pucat. Itu adalah Zhang Yining. Dia tampak sangat gugup, terus-menerus melihat sekeliling, tangannya mencengkeram erat ujung pakaiannya seperti kelinci kecil yang ketakutan. Senyum main-main muncul di bibir Lu Xuan dan dia perlahan membuka pintu. Masuk, suaranya tidak keras tetapi mengandung nada yang tak terbantahkan. Ketika Zhang Yining mendengar suara itu, tubuhnya bergetar terlihat jelas seperti rusa ketakutan. Dia tiba-tiba menatap Lu Xuan lalu dengan cepat menundukkan kepalanya dan hampir berlari karena takut terlihat. Dia menundukkan kepalanya, bulu mata panjangnya sedikit bergetar karena gugup dan dia sama sekali tidak berani menatap mata Lu Xuan. Lu Xuan menutup pintu dan menatapnya dengan santai. Apakah ini sesuai permintaanku, tanyanya dengan tenang. Tubuh Zhang Yining menegang lagi dan dia menundukkan kepalanya lebih rendah lagi. Dia mengucapkan hem seperti nyamuk dan mengangguk cuping telinganya yang kecil sudah cukup merah hingga berdarah. Apakah kamu sudah menunjukkannya ke resepsionis? Lu Xuan bertanya lagi dengan nada menggoda. Pipi Zhang Yining langsung memerah dan dia mengangguk sangat kecil hingga hampir tidak terlihat. Dia bisa membayangkan tatapan aneh di mata resepsionis dan dia merasa sangat malu saat itu. Melihat penampilannya yang malu dan merasa bersalah, Lu Xuan merasa semakin jijik. Dia berjalan ke sofa, duduk, menyilangkan kakinya, dan menunjuk ke ruang kosong di depannya. Kalau begitu, tunjukkan padaku. Zhang Yining tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya dipenuhi ketakutan dan permohonan, bibirnya bergerak beberapa kali tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Biarkan dia di depan Lu Xuan. Apa? Lu Xuan mengangkat alisnya dan berkata dengan suara yang lebih dingin, apakah kamu butuh bantuanku? Zhang Yining bergidik seluruh tubuhnya, tahu bahwa dia tidak punya ruang untuk menolak. Dia menutup matanya seolah menerima takdirnya, mengulurkan tangannya dengan gemetar, dan perlahan-lahan membuka ikatan sabuk jaketnya. Mantel trans berwarna karamel meluncur ke samping seperti kelopak bunga, menyingkap pemandangan di bawahnya. Satu set lingerie seksi berwarna hitam dengan sangat sedikit kain yang membungkus ketat tubuhnya yang indah. Pemandangan yang berdampak visual membentuk kontras yang kuat dan memacu adrenalin dengan ekspresi berlinang air mata di wajahnya saat itu. Ini yang disebut pakaian dalam Kiki. Bab 19 Duo Manis. Kakak Lu Xuan suaranya setipis nyamuk dan dipenuhi air mata. Lu Xuan menutup pintu dan menguncinya lalu berjalan perlahan ke arahnya dan menatapnya. Apakah kamu melakukan seperti yang aku minta? Dia bertanya dengan tenang tetapi matanya seperti kail yang menggores setiap inci kulitnya. Tubuh Zhang Yining menegang lagi dan dia menundukkan kepalanya lebih rendah lagi hampir menusuk dadanya. Dia mengucapkan hem yang tidak terdengar dan daun telinganya yang kecil sangat merah hingga hampir berdarah. Diperlihatkan ke meja depan. Lu Xuan bertanya lagi dengan nada sedikit menggoda. Dia bisa membayangkan ekspresi luar biasa seperti apa yang akan ada di wajah resepsionis ketika Zhang Yining mengenakan baju perang ini dan pergi ke meja depan untuk melaporkan bahwa dia datang ke kamarnya. Pipi Zhang Yining langsung memerah seperti apel matang dan dia mengangguk secara acak dengan amplitudo yang sangat kecil hingga hampir tidak terlihat. Xie menatapku dengan aneh. Suara itu penuh dengan rasa malu, amarah, dan sakit hati. Haha bagus, sangat patuh, Lu Xuan terkekeh sangat puas dengan kepatuhannya. Pada saat ini sebuah suara wanita datang dari kamar tidur dalam yang sedikit malas tetapi juga mengungkapkan sedikit kewaspadaan dan sikap memiliki suami siapa itu ini sudah sangat larut. Zhang Yining bergidik seluruh tubuh dan mengangkat kepalanya tiba-tiba matanya dipenuhi ketakutan dan ketidakpercayaan. Suami. Ada wanita lain di ruangan ini. Dan suara itu terdengar sedikit familiar. Tanpa sadar dia ingin menarik gagang pintu dan melarikan diri. Lu Xuan ini benar-benar iblis. Sebenarnya apa yang ingin dia lakukan? Lu Xuan seolah mengerti pikirannya dan meraih pergelangan tangannya. Kekuatannya tidak besar tetapi membuatnya tidak mungkin untuk melepaskan diri. Dia memegang tangannya dengan senyum yang tak terduga di wajahnya dan menariknya menuju kamar tidur. Karena kamu sudah di sini, apa yang kamu takutkan? Ikut aku, mungkin kamu mengenalnya. Jangan tidak Kak Lu Xuan, aku salah. Aku pergi duluan, kalian lanjutkan. Zhang Yining begitu ketakutan hingga ia berusaha sekuat tenaga untuk menarik tangannya kembali tetapi tangan Lu Xuan seperti penjepit besi. Pintu kamar tidur didorong terbuka. Chen Sui terbungkus rapat dalam selimut sutra dengan hanya kepala kecilnya yang terlihat memandang pintu dengan waspada.
Ketika dia melihat Zhang Yining yang diseret masuk oleh Lu Xuan dengan pakaian minim dan ekspresi panik di wajahnya, dia juga terkejut. Kemudian darah mengalir dari wajahnya dan dia membenamkan kepalanya di selimut karena malu dan marah. Ini sangat memalukan. Bagaimana bisa Lu Xuan membawa gadis lain kembali dan membiarkannya melihatku seperti ini? Saat Zhang Yining melihat wanita diranjang dengan jelas, otaknya menjadi kosong. Bagaimana mungkin dia tidak mengenali wajah itu? Chen Sui. Si cantik dari Departemen Keuangan. Salah satu dari 10 besar mahasiswa baru tercantik di Universitas Yanqing. Orang yang seperti bulan yang dikelilingi bintang-bintang di kampus. Dalam peringkat kecantikan sekolah yang dibuat oleh orang iseng, dia hanya berhasil menduduki peringkat ke-35 setelah banyak usaha. Dibandingkan dengan Chen Sui, gadis berbakat sejati, perbedaannya seperti langit dan bumi. Tapi sekarang, si cantik yang tinggi dan perkasa ini benar-benar muncul di ranjang Lu Xuan dan memanggilnya suami. Zhang Yining merasa seperti pandangan dunianya hancur berkeping. Dia sedikit tergagap dan bertanya dengan nada melamun, Youyu adalah Chen Sui. Hei, jangan malu. Melihat kedua gadis yang masing-masing lebih malu dari yang lain, Lu Xuan merasa semakin jahat. Dia berjalan ke sisi tempat tidur dan mengangkat selimut Chen Sui. Kita adalah teman sekelas. Meskipun kita tidak berada di departemen yang sama, kita akan menjadi saudara perempuan yang baik di masa depan. Kita harus saling memperlakukan dengan tulus. Mengapa kita harus menyembunyikannya? Lu Xuan tersenyum seperti kucing yang mencuri ikan. Tidak, suami. Chen Sui berteriak dan mencoba menutupi tubuhnya dengan tangannya. Dia sangat malu dan marah hingga air mata hampir jatuh. Zhang Yining juga terpana, pipinya sangat merah hingga seperti darah akan menetes dan dia tanpa sadar ingin menutupi matanya, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk mengintip melalui jari-jarinya. Senyum di wajah Lu Xuan perlahan memudar dan suaranya menjadi 3 tingkat lebih dingin. Aku sudah memberimu kalian berdua kesempatan, kan? Kalian bertele-tele, apa kalian ingin mati? Matanya tajam dan nadanya penuh dengan ancaman yang tak perlu dipertanyakan. Sialan, apa kalian ingin aku mengemasi semua cucian kotor yang kalian berdua punya yang tidak bisa dipublikasikan dan mempostingnya di forum sekolah sekarang juga supaya semua guru dan murid di sekolah bisa menikmatinya? Begitu kata-kata ini diucapkan, Chen Sui dan Zhang Yining sama-sama merasakan tubuh mereka bergetar pada saat yang sama seolah-olah baskom berisi air es dituangkan di atas kepala mereka. Semua rasa malu, amarah, dan keengganan mereka langsung berubah menjadi rasa dingin dan ketakutan yang menusuk tulang. Mereka saling memandang dengan tidak percaya dan melihat kengerian yang sama di mata masing-masing. Lu Xuan juga memiliki sesuatu padanya. Chen Sui baik-baik saja, toh dia sudah digoda oleh Lu Xuan. Meskipun dia masih melawan secara verbal, tubuhnya tidak lagi berani melakukan perlawanan apapun. Dia hanya menatap Lu Xuan dengan mata memohon. Zhang Yining benar-benar tercengang. Awalnya dia berpikir bahwa hanya dia yang dikendalikan oleh Lu Xuan, tetapi dia tidak menyangka bahwa bahkan sosok seperti Chen Sui memiliki beberapa rahasia kotor di tangannya. Pada saat ini, penghinaan di hatinya yang disebabkan oleh paksaan tiba-tiba menghilang banyak dan digantikan oleh ilusi absurd bahwa mereka berdua adalah pengembara di dunia yang sama. Saudara Lu Xuan, aku salah. Aku akan mendengarkanmu. Zhang Yining adalah orang pertama yang menyerah, suaranya penuh air mata tetapi juga mengungkapkan sedikit rasa pasrah dan patuh. Chen Sui juga menggigit bibirnya dan berbisik, suamiku, aku akan mendengarkanmu. Baiklah, itu bagus. Lu Xuan mengangguk dengan puas. Kerutan di wajahnya langsung mencair dan dia memasang senyum sinis itu lagi. Ayo Sweer, sapa Yining. Yining, jangan sungkan, mulai sekarang kita semua adalah keluarga. 4 jam kemudian. Langit di luar jendela sudah mulai memucat dan sinar pertama cahaya pagi menyinari celah-celah tirai. Lu Xuan bersandar di kepala tempat tidur merasa segar dan menyalakan sebatang rokok. Dia harus mengakui bahwa bunga rami ini layak diproduksi oleh sistem. Terdeteksi bahwa mentalitas orang yang ditargetkan Zhang Yining telah berubah secara dramatis dan dia telah mengembangkan ketergantungan dan ketakutan yang mendalam pada host dan nilai kontrolnya telah meningkat. Nilai kontrol Zhang Yining 100.100. Selamat kepada host karena telah mengendalikan target orang Zhang Yining dengan sempurna. Hadiah sebuah BMW M4 Coupe Nürburgring Official Limited Edition kendaraan telah terdaftar secara otomatis atas nama host dan diparkir di tempat parkir nomor 007 di area B. Tempat parkir bawah tanah hotel. Kunci mobil telah ditempatkan di saku host. Bonus poin 200 poin. Terdeteksi bahwa host telah mengendalikan 2 target bernilai tinggi dengan sempurna dalam waktu singkat yang memicu hadiah penumpukan khusus. Hadiah superposisi khusus 1000 poin. Jumlah poin saat ini 1659 poin. Wow, BMW M4 Nürburgring Limited Edition 1200 poin ditambahkan. Lu Xuan mengisap dalam-dalam rokoknya merasakan kenikmatan yang dibawa oleh nikotin dan kejutan besar yang dibawa oleh hadiah sistem dan senyum di sudut mulutnya menjadi semakin mencolok. Perasaan ini bahkan lebih baik daripada menjadi seorang kaisar. Bab 20 rahasia gelap mantan pacar juga mengejutkan.
Mengikuti instruksi sistem, Lu Xuan pergi ke tempat parkir nomor 007 di area B tempat parkir bawah tanah hotel. Dia segera melihat BMW M4 Coupe yang memancarkan cahaya metalik dingin, edisi terbatas resmi Nürburgring. Bodi mobil berwarna putih perak yang arogan dan menarik perhatian. Di bawah cahaya tempat parkir yang sedikit redup, ia masih memantulkan kilau yang mendebarkan seperti seekor citah perak yang siap menerkam. Garis bodi yang mulus penuh dengan tenaga dan kisi-kisi saluran udara yang lebar serta paket M Sports yang tajam semuanya menunjukkan silsilah trek murni. Brengsek. Lu Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat pelan, matanya hampir keluar. Di kehidupan sebelumnya, dia tidak akan pernah berani bermimpi memiliki mobil sport edisi terbatas level ini. Belum lagi ini diberikan oleh sistem secara gratis. Reinkarnasi itu sangat luar biasa. Memiliki sistem bahkan lebih luar biasa lagi. Lu Xuan menggosok-gosokkan tangannya dengan semangat dan merasakan telapak tangannya berkeringat. Dia mengeluarkan kunci mobil berat dengan logo BMW dari sakunya dan menekan tombol buka kunci. Bip. Mobil sport itu memberikan respons yang menyenangkan dan lampu depan Angel Eye menyala seolah-olah langsung dianugerahi jiwa. Lu Xuan menarik napas dalam-dalam, membuka pintu mobil, dan aroma yang bercampur dengan kulit berkualitas tinggi dan bau unik mobil baru menghantam wajahnya. Dia duduk di kursi balap yang terbungkus dengan baik dan tidak sabar untuk meletakkan tangannya di setir M Sports. Lu Xuan menutup matanya dan menggosoknya berulang kali merasakan sentuhan utama seolah-olah dia sedang membelai harta karun langka. Boom! Tekan tombol start dan mesin V6 Twin Turbocharged mengeluarkan raungan rendah dan bertenaga dan seluruh bodi mobil sedikit bergetar seperti binatang buas yang terbangun mengumumkan kebangkitannya. Lu Xuan hanya merasakan gelombang darah panas mengalir dari telapak kakinya hingga ke puncak kepalanya dan setiap sel di tubuhnya bergetar karena kegembiraan. Mulai hari ini aku adalah orang paling keren di Universitas Yanqing. Dia memasukkan mobil ke gigi D dan menekan pedal gas sedikit. BMW M4 putih perak melesat seperti anak panah dari busur. Raungan mesin bergema di tempat parkir bawah tanah yang kosong, menarik perhatian beberapa pemilik mobil yang lewat, mata mereka penuh keheranan dan iri hati. Lu Xuan melaju di sepanjang jalan menikmati perhatian dari orang yang lewat dan berada dalam suasana hati yang sangat baik sehingga dia hampir ingin bersenandung sebuah lagu. Penanganan dan keluaran daya M4 ini sungguh sempurna. Setiap akselerasi dan setiap belokan memberinya kesenangan yang tak tertandingi. Tak lama kemudian mobil sport itu berhenti dengan mantap di lantai bawah asrama putra Universitas Yanqing. M4 berwarna perak mencolok ini menonjol di antara sepeda biasa dan beberapa mobil kecil di sekitarnya, langsung menarik perhatian semua siswa yang lewat. Ya Tuhan, M4, ini edisi terbatas. Siapa ini? Keren banget. Apakah ada orang kaya seperti itu di sekolah kita? Ini pasti bernilai beberapa juta, aku sangat iri. Mendengarkan ledakan seruan dan diskusi yang datang dari seluruh penjuru, lekukan mulut Lu Xuan menjadi semakin ke atas. Perasaan menjadi pusat perhatian ini sungguh luar biasa. Tepat saat itu, ponselnya tiba-tiba berdering. Lu Xuan mengeluarkan ponselnya dan melihat ide penelepon adalah Shen Yahui. Dia sedikit mengernyit. Shen Yahui pacarnya di kehidupan sebelumnya. Lu Xuan kemudian teringat bahwa menurut garis waktu saat ini dia belum putus dengan wanita ini. Kenangan Lu Xuan tentang Shen Yahui tidak terlalu baik. Dalam kehidupan sebelumnya setelah dia menjadi terkenal karena voyeurisme mesum tak berdasar itu, wanita ini hampir segera memutuskan hubungan dengannya dan beralih merangkul pria generasi kedua kaya lainnya. Tidak hanya itu, dia juga melebih-lebihkan cerita secara online dengan mengatakan bahwa Lu Xuan memang memiliki beberapa hobi khusus dan mengisyaratkan bahwa dia adalah seorang cabul. Dia menginjak-injaknya dengan keras yang secara tidak langsung mengkonfirmasi kejahatannya sebagai seorang voyeur mesum. Sialan, aku bahkan belum pergi untuk menyelesaikan skor denganmu dan kamu meneleponku duluan. Secercah dingin melintas di mata Lu Xuan dan dia menekan tombol jawab. Lu Xuan, sialan, beraninya kau pergi ke hotel dengan wanita lain di belakangku. Sebuah suara wanita yang tajam menusuk penuh amarah dan pertanyaan datang dari ujung telepon yang lain itu adalah Shen Yahui yang sudah lama tidak terdengar kabarnya. Teman-temanku semua melihatmu, kamu berada di Century Golden Resources Hotel. Dasar bajingan, apa menurutmu kamu pantas untukku? Teman Shen Yahui benar-benar melihatnya. Sungguh kebetulan, Lu Xuan mengangkat alisnya, tetapi dia tidak terkejut. Tempat-tempat seperti Century Golden Resources penuh sesak dengan orang-orang. Shen Yahui belajar di Yanqing Vocational College of Science and Technology, sebuah perguruan tinggi teknik kelas 3 yang jauh lebih rendah daripada Universitas Yanqing. Dulu, mereka berdua bertemu sekitar seminggu sekali, dan di kehidupan sebelumnya, Lu Xuan harus terus merayunya untuk mendapatkannya. Lu Xuan mengingat penampilan Shen Yahui. Ya, menurut sudut pandangnya saat ini, dia hanya biasa saja, nyaris tidak mendapat skor kelulusan 6 poin. Bahkan jika dibandingkan dengan Zhang Yining, dia masih jauh tertinggal, apalagi level Chen Sui.
Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, silakan katakan. Jika tidak, saya akan menutup. Nada bicara Lu Xuan datar tanpa emosi apapun, seolah-olah dia sedang berbicara dengan orang asing. Shen Yahui di ujung telepon jelas tertegun sejenak, seolah dia tidak menyangka Lu Xuan akan bereaksi seperti ini. Dulu, ketika Lu Xuan berada di depannya, bukankah dia selalu rendah hati dan menjilat? Lu Xuan, apa sikapmu? Kamu selingkuh dan kamu pikir kamu benar? Aku beritahu kamu masalah ini belum selesai. Kamu harus memberiku penjelasan, kalau tidak. Idiot Lu Xuan terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya. Dia hanya meludahkan dua kata dan menutup telepon dengan rapi. Bip, bip, bip. Di asrama Putri Institut Sains dan Teknologi Yanjing, Shen Yahui mengangkat ponsel yang terputus dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Hehe, berani memutuskan panggilan padaku? Dia bahkan memarahiku. Shen Yahui sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar dan wajahnya yang cantik memerah. Teman sekamarnya juga saling pandang dengan bingung. Yahui, ada apa dengan Lu Xuan? Bukankah dia sangat baik padamu sebelumnya? Seorang teman sekamar bertanya dengan hati-hati. Omong kosong apa ini? Teriak Shen Yahui, dia pasti bersalah. Bajingan ini, aku sudah berusaha keras untuk bersamanya, dan dia berani main-main di luar sana. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia, dan dia segera menelepon lagi. Lu Xuan melihat layar ponsel yang menyala lagi dan menutup telepon tanpa ragu-ragu. Setelah mengulangi ini beberapa kali, Lu Xuan langsung menambahkan nomor Shen Yahui ke daftar hitam. Dunia menjadi sunyi. Dia meringis sinis, membuka album foto di ponselnya, dan menemukan beberapa foto Shen Yahui. Gadis di foto itu mengenakan riasan tebal dan berusaha keras untuk berpose berbagai gaya yang menurutnya seksi, tetapi bagi Lu Xuan itu terlihat murahan. Dengan pikiran, dia menyeret foto Shen Yahui ke antarmuka sistem materi hitam di benaknya. Menganalisis informasi orang target. Sebaris teks perintah sistem dingin muncul. Nama Shen Yahui. Penampilan 82 dengan riasan 75 tanpa riasan. Nilai kontrol 20.100. Pengukuran 906.689. Tinggi 170 cm. Berat 57 kg. Evaluasi target seorang penggali emas licik yang terbiasa menggunakan keuntungannya sendiri terutama figur tubuhnya untuk mendapatkan keuntungan di antara para pria. Dia memiliki keinginan tertentu untuk mengeksploitasi host dan memiliki loyalitas yang sangat rendah. Lu Xuan melihat data lingkar dada 90 dan mencibir. Mungkin satu-satunya hal yang bisa dibanggakan oleh Shen Yahui adalah gelombang turbulen ini. Sayangnya,